Santo Pedang Surgawi dan Santo Beku memiliki temperamen yang sangat berbeda. Ekspresi dan nada Santo Pedang Surgawi sama-sama dingin, tetapi ketika harus bertindak, ia ragu-ragu. Karena para kultivator dunia manusia semuanya berasal dari garis keturunan yang sama, ia tidak ingin membasmi mereka semua. Di sisi lain, Santo Beku tetap diam dari awal hingga akhir, dan saat ia berbicara, sikapnya telah berubah total. Saat berikutnya, serpihan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tangan terangkat singgasana suci beku dan berhamburan menuju formasi besar yang dibentuk oleh para praktisi keluarga Zuo. Xiao Meng, beraninya kau? Zuo Anyun ketakutan dan meraung marah. Alasan mengapa ia berani menolak mentah-mentah adalah karena ia merasa bahwa singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku tidak akan sebodoh itu. Keluarga Zuo juga telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah bergabung dengan Zhou Bui. Fengshan hanyalah kota kecil dengan hanya 2 orang suci agung. Sekalipun mereka bertindak gila, mereka tidak akan berani benar-benar melawan Zhou Bui. Para praktisi keluarga Zuo melihat kepingan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan secara naluriah mengayunkan labu merah di pinggang mereka. Ratusan labu menyemburkan api ke udara, menghalangi hujan es yang turun. Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang terang. Singgasana suci beku mencibir, lalu mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat. Boom! Pusaran putih yang dahsyat tiba-tiba menembus lautan api dan menghantam para praktisi keluarga Zuo. Puluhan tubuh praktisi tertusuk oleh kepingan es yang menari-nari dan jatuh sambil menjerit. Singgasana suci pedang surgawi mendesah pelan, lalu menunjuk Zuo Anyun dari kejauhan. Pada saat ini, Zuo Anyun meraung marah, dan berulang kali memutar tangannya. Lidah api menyembur keluar dan menggelinding ke arah pedang kecil yang dilepaskan oleh singgasana suci pedang surgawi. Namun, pedang terbang di tahta suci pedang surgawi memiliki misteri lain, kalau tidak, dia tidak akan menyombongkan diri di depan Su Tang bahwa dia bisa bertarung melawan penguasa bintang. Boom! Pedang kecil itu melayang ringan menembus cahaya api, tetapi ledakan memekakkan telinga datang dari belakang. Semua lidah api yang menari-nari meledak, lalu pedang kecil itu melesat lurus ke arah tenggorokan Zuo Anyun. Zuo Anyun berusaha sekuat tenaga untuk terbang mundur, dan pada saat itu, sebuah kerucut es seputih salju datang diam-diam dari atas dan menembus kepala Zuo Anyun. Kemudian, kepala Zuo Anyun hancur oleh kerucut es tersebut, dan tubuhnya pun meledak. Hehe, singgasana suci beku tertawa sinis, lalu ia mengendalikan singgasana suci dan menyerbu para praktisi keluarga Zuo bagaikan kilat. Dalam sekejap, ia melewati formasi besar yang dibentuk oleh para praktisi keluarga Zuo. Awan es yang menyelimuti tubuhnya telah berubah menjadi merah darah, dan para praktisi keluarga Zuo berjadewa dari langit satu demi satu dan mendarat di laut, bagaikan pangsit yang dijatuhkan ke air. Pada saat ini, Zhou Bui, yang berada di tengah medan perang, memperhatikan gerakan aneh di belakangnya. Ia berhenti sejenak, tampak sedikit ragu. Waktu kemunculan singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku sangat cerdik, atau dengan kata lain, mereka menunggu hingga saat ini untuk bergerak. Beberapa ibel besar di bawah pimpinan Zhou Bui dibasmi satu demi satu oleh Su Tang. Jika mereka masih di sana, singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku tidak akan bisa bergerak sebebas itu. Zhou Bui bingung apakah akan kembali menyelamatkan atau terus menyerang Su Tang. Ia ingin melakukan banyak hal, tetapi ia tak pernah bisa melakukannya sendiri dan membutuhkan bantuan semua orang. Jika ia membiarkan singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku membantai semua orang dalam formasi, bahkan jika ia menang, ia akan berada dalam situasi di mana tak seorang pun bisa membantunya. Zhou Bui merasa sedikit kesal dan merasa ia bertindak terlalu tergesa-gesa. Menurutnya sendiri, ia memiliki ambisi yang besar. Untuk mencapai tujuan ini, ia menyusun banyak rencana dan melakukan penyesuaian secara diam-diam. Zhou Bui berharap penyatuan 3 alam, tetapi kemudian menemukan bahwa para kultivator di dunia manusia dan klan Ibel tidak cocok satu sama lain, dan tidak ada ruang untuk bersantai. Beberapa keluarga besar bersedia tunduk kepadanya, Zhou Bui, di satu sisi karena mereka takut akan kekuatannya, dan di sisi lain karena mereka berterima kasih atas bantuannya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan klan Ibel. Bahkan keluarga Zuo dan keluarga Fei yang bertekad untuk mengikutinya tidak ingin bercampur dengan klan Ibel. Klan Ibel bahkan lebih meremehkan para kultivator di dunia manusia. Mereka bahkan tidak memiliki alam suci yang hebat, jadi mengapa mereka memalingkan muka? Oleh karena itu, Zhou Bui menyesuaikan rencananya. Ia ingin menggunakan tangan Su Tang untuk membasmi semua kultivator ras Ibel dan melenyapkan bahaya tersembunyi, sehingga para kultivator dunia manusia dapat kembali ke jalan yang benar. Mulai sekarang, dunia manusia akan menjadi milik dunia manusia, dunia Ibel akan menjadi milik dunia Ibel, dan dunia Ibel akan menjadi milik dunia Ibel. Ketiga dunia tidak akan saling mengganggu, dan mungkin perdamaian sejati dapat tercapai. Namun, saat itu Zhou Bui merasa sedikit cemas. Setelah ragu-ragu sejenak,
tatapannya kembali tertuju pada Su Tang. Wajah Su Tang sangat dingin, karena dia tidak punya jalan keluar. Dia sudah punya klon, jadi meskipun kalah dalam pertempuran ini, dia tidak akan mati. Paling buruk, dia bisa pergi mencari Love Crow dan mencari cara lain. Namun, ia tidak bisa membawa Xie Juntai pergi. Ia berpikir, sekuat apapun Zhou Buyi, ia tidak bisa menghancurkan gerbang Xie Juntai. Keselamatan si Xiaoru dapat dijamin secara efektif. Setelah beberapa tahun pergi, ia akan kembali ke wilayah asalnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Tetapi Su Tangwan tidak pernah menyangka bahwa Zhou Buyi benar-benar dapat mengeluarkan harta ajaib yang begitu kuat, yang juga berarti bahwa ia harus bertarung sampai mati. Tuan, saya akan ke sana untuk membantu, teriak pria kuat itu. Kamu, Zhou Buyi mengerutkan kening dan berkata, kamu sebaiknya berhati-hati. Tuan, jangan khawatir. Pria kuat itu menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menggerakkan tubuhnya dan melesat lurus ke arah singgasana pedang surgawi dan singgasana beku. Zhou Buyi memperhatikan pria kekar itu terbang menjauh, lalu menoleh lagi dan menatap mata dingin Su Tangsen. Kemudian, keduanya mencibir bersamaan. Su Tang mengerahkan segenap tenaganya untuk mengendalikan pakaian sihirnya dan menyerbu ke arah Zhou Buyi bagaikan kilat, namun panggung dewa jahat telah menjulang di atas awan dan berada jauh dari medan perang. Hehehe, Zhou Buyi mengulurkan tangannya lagi, dan tiba-tiba sebuah tongkat hijau panjang muncul di tangannya. Kemudian, ia bergerak ke arah Su Tang, memegang tongkat di tangan kirinya dan penggaris di tangan kanannya, lalu mengayunkannya ke arah Su Tang secara bersamaan. Tongkat hijau itu meninggalkan bayangan di udara, yang kemudian mengembun menjadi bunga teratai hijau, terbang menuju ke pompong lebah Su Tang. Sayap ibel di belakang Su Tang terbentang ringan, menghindari energi yang dilepaskan oleh penguasa batu giok, tetapi pada saat berikutnya, teratai hijau bagaikan air pasang yang menerjang. Su Tang mengangkat perisai ajaib untuk menghalangi di depan tubuhnya, dan pada saat yang sama mengayunkan pedang ajaib ke depan, melemparkan tirai cahaya yang jatuh langsung ke arah teratai hijau. Boom, boom, boom. Begitu cahaya pedang menyentuh teratai hijau itu meledak satu demi satu, dan arus listrik yang kuat bergulung-gulung dengan liar, menekan Su Tang hingga ia merasa tercekik. Segera setelah itu, beberapa teratai hijau menghantam perisai ajaib. Su Tang tersambar petir dan tubuhnya terpental mundur seperti bola meriam. Puluhan teratai hijau yang tersisa mengejarnya dari dekat dan menghantam tubuh Su Tang satu demi satu. Bum bum bum. Su Tang berubah menjadi rumput bebek tertiup angin, melayang ke atas dan ke bawah, bergoyang tak stabil, mundur lagi, dan dalam sekejap mata ia telah mundur lebih dari 1000 meter jauhnya. Hehehe, Zhou Buyi tertawa puas, lalu mengambil kembali penggaris giok dan mengayunkan tongkat panjang itu sekuat tenaga. Bunga-bunga teratai hijau bermekaran dengan frekuensi lebih cepat dan menyerbu Su Tang bagaikan air pasang. Secercah cahaya tiba-tiba melintas di mata Su Tang. Harta karun spiritual Zhou Buyi bermunculan tanpa henti, membuatnya merasa sedikit putus asa. Namun, ketika ia melihat Zhou Buyi menyimpan penggaris giok dan menari dengan tongkat panjang sekuat tenaga, ia langsung mengerti bahwa Zhou Buyi sama sekali tidak menempa harta karun spiritual tersebut. Jika tidak, ia pasti akan memahami kekuatan masing-masing harta karun spiritual. Zhou Buyi, yang berada jauh di sana, bagaikan anak kecil yang sedang bermain dengan mainan baru. Ia tidak tahu fungsi dan kegunaan mainan-mainan itu, jadi ia mencobanya satu persatu. Kini ia merasa tongkat panjang itu sangat menarik, jadi ia membuang sisa mainannya. Sehebat apapun harta spiritual itu, ia tetaplah benda mati. Jadi, ia tak punya peluang menang. Saat berikutnya, Su Tang menarik napas panjang, dan seberkas cahaya muncul dari tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi patung raksasa. Ratusan mil jauhnya, tubuh Lu Xiong bergetar hebat, matanya tertuju pada bunga teratai hijau yang mengambang di kristal ajaib. Lu Xiong, ada apa? Tanya Qiu Jun penasaran. Ada apa? Itu, tongkat teratai hijau. Lu Xiong mendesah dengan nada yang hampir seperti erangan. Kau pernah melayani Raja Ibel sebelumnya, tapi belum pernahkah kau melihat solusi senjata suci yang sebenarnya? Solusi senjata dewa sejati. Apa itu? Qiu Jun tercengang. Penjelasan senjata ilahi sejati mencatat senjata-senjata ilahi yang ditinggalkan oleh para dewa sejati kuno. Lu Xiong bergumam, konon, selama seseorang bisa mendapatkan salah satunya, itu akan cukup untuk menyapu bintang-bintang. Sekarang setelah kau menyebutkannya, sepertinya aku punya sedikit kesan tentangnya. Qiu Jun mengerutkan kening. Bukankah yang pertama adalah cermin alam semesta? Benar, Lu Xiong mengangguk. Yang kedua adalah 3 panah membakar. Panah pertama membakar daging dan darah, panah kedua membakar jiwa, dan panah ketiga membakar jiwa. Konon, bahkan kekuatan dewa sejati pun tak mampu menahan kekuatan 3 panah membakar. Awalnya, bendera dewa sejati berada di peringkat kedua,
tetapi bendera dewa sejati tampaknya telah hancur, sehingga peringkat kedua telah digantikan oleh 3 panah membakar. Yang ketiga adalah penusuk Dayan, yang keempat adalah pedang 1000 mesin, yang kelima adalah strategi penyegelan surga, yang keenam adalah dewa terlarang Ruyi, dan yang ketujuh adalah tongkat teratai hijau. Ngomong-ngomong, waktu kita dengar Su Tang bisa menyegel monster besar itu, bukankah kau bilang Su Tang mungkin punya strategi penyegelan surga? Qiu Jun tiba-tiba teringat sesuatu. Aku memang mengatakannya, kata Lu Xiong. Ketika tunas pertama Ibel Agung lahir, konon Su Tang baru saja memasuki alam suci. Ia mampu melampaui levelnya dan menyegel satu generasi Ibel Agung. Tidak ada penjelasan lain selain strategi penyegelan surga. Tapi, ketika Dewa Sejati meninggal, bukankah seharusnya senjata suci yang ditinggalkannya berada di satu tempat? Qiu Jun berkata, tongkat teratai hijau ada di tangan Zhou Buyi, tetapi Su Tang mendapatkan strategi penyegelan langit. Bukankah itu masuk akal? Raja Ibel berkata bahwa Dewa Sejati kuno adalah orang yang sangat bijaksana, kata Lu Xiong. Dia tidak ingin seluruh warisannya hanya dimiliki oleh satu orang, karena jika tidak, tak seorang pun di seluruh wilayah bintang akan mampu mengendalikannya. Jika dia berbuat baik, dia pasti akan hidup damai, tetapi jika dia berbuat jahat, wilayah bintang akan menjadi neraka. Pada akhirnya, Dewa Sejati kuno tidak tega menghancurkan warisannya sendiri, jadi dia memisahkan harta spiritual dan menyegelnya. Setelah kematian Dewa Sejati kuno, para kultivator agung kuno itu hampir menjungkirbalikkan 3 alam manusia, Ibel, dan monster, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Begitu, gumam Qiu Jun, kalau begitu, Su Tang dan Zhou Buyi pasti sedang bertarung satu sama lain. Mereka berdua memiliki warisan dewa-dewa sejati kuno. Itu benar, Lu Xiong mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka harta spiritual dewa sejati akan muncul di dunia. Mungkin, segelnya sudah mulai runtuh. Di medan perang, Su Tang mengendalikan tubuh dharmanya dan mengayunkan pedang ajaibnya untuk menciptakan layar cahaya, bertabrakan langsung dengan lautan teratai biru yang mendekat. Teratai hijau itu sungguh aneh. Teratai-teratai itu mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Jika disentuh, mereka akan meledak. Namun, ia tak bisa mengabaikannya. Jika ia kehilangan konsentrasi sejenak, teratai hijau yang luar biasa itu akan menjebaknya. Meskipun teratai hijau yang meledak akan melepaskan energi spiritual yang hilang, yang diserap Su Tang untuk digunakannya sendiri dengan menggunakan teknik kehidupan abadi, tambahan ini jauh lebih sedikit daripada kerugiannya. Detik berikutnya, Su Tang tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ia segera mundur. Kemudian ia berteriak keras, dan tubuh dharmanya tiba-tiba berubah menjadi tubuh emas. Kemudian, cahaya Ibel yang terbungkus kembang api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dengan tubuh dharma sebagai pusatnya. Boom, 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 boom. Kemanapun cahaya Ibel itu melintas, teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu, udara menjadi mendidih, dan energi sobek yang tak terhitung jumlahnya bergulung liar di udara. Kekuatan serangan cahaya Ibel sangat lemah, tetapi cukup tepat untuk menghadapi teratai biru tersebut. Zhou Buyi tercengang. Ia tidak menyangka tongkat King Lian miliknya akan dipatahkan oleh Su Tang seperti ini. Pada saat ini, Su Tang menerjang ke arah Zhou Buyi, pedang ajaib di tangan tubuh dharmanya mengangkat tirai cahaya sepanjang lebih dari 1000 meter, dan menebas ke arah Zhou Buyi dengan kekuatan membelah langit dan bumi. Kelemahan Zhou Buyi terungkap saat itu. Ia mengangkat tongkat King Lian dengan kedua tangan seperti gangster yang berkelahi di jalanan, mencoba menghalangi tirai pedang Su Tang. Jika Zhou Buyi sudah menempa tongkat teratai hijau, pedang Su Tang tidak akan terlalu mengancamnya. Masalahnya, ia hanya menggunakan kekuatan senjata ajaib itu sendiri untuk bertarung. Menempa senjata ajaib membutuhkan waktu puluhan tahun, yang tidak mampu ditanggung Zhou Buyi, yang berambisi besar. Boom! Tirai pedang jatuh menimpa tongkat teratai hijau, dan tongkat teratai hijau menimbulkan serangkaian riak emas yang meledak. Tubuh Zhou Buyi jatuh tanpa sadar, dan ananya yang terbuka terbentur keras, memercikkan tetesan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti tetesan hujan. Su Tang memanfaatkan situasi itu dan mengayunkan pedang ajaib itu lagi dengan tubuh dharmanya, menebas ke arah Zhou Buyi. Ah! Zhou Buyi menjerit kesakitan. Inilah kerugiannya menolak membentuk kembali tubuhnya. Tubuhnya sangat rapuh. Jika ia diserang sedikit saja, rasa sakit yang akan ia rasakan akan jauh lebih hebat daripada orang biasa. Kemudian, Zhou Buyi tampak kehilangan kepercayaan pada tongkat King Lian, dan menyimpannya. Kemudian, sebuah pisau bulu angsa biasa muncul di tangannya. Melihat tirai pedang tergantung di langit, Zhou Buyi mengayunkan pisau bulu angsanya dengan sekuat tenaga dan bergegas ke atas untuk menyambutnya. Boom! 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 Saat pisau Yanling diayunkan, bayangan pisau berkilau yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Dalam sekejap, tirai pedang yang dilepaskan Su Tang hancur. Detik berikutnya,
ribuan bayangan pisau melesat ke hulu dan membombardir tubuh Dharma Sutang satu demi satu. Tubuh Dharma Sutang hancur berkeping-keping. Sutang di kejauhan gemetar sesaat, lalu menelan ludah untuk menahan darah yang hendak dimuntahkan. Namun, beberapa helai darah masih mengalir keluar dari lubang hidungnya. Hehe, haha. Zhou Buyi berubah dari terkejut menjadi gembira, lalu menatap Sutang dengan tajam. Tebakan Sutang memang masuk akal. Zhou Buyi sering bertingkah seperti anak kecil. Misalnya, sekarang, ekspresinya dengan jelas mengatakan, ini menyenangkan, ini sungguh menyenangkan. Mati, Zhou Buyi meraung, lalu menebas Sutang dari kejauhan dengan pisau. Melihat bayangan pedang datang seperti air pasang, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Sutang adalah memegang perisai ajaib di depannya. Boom, boom, boom. Bayangan pisau terus menghantam perisai ajaib, dan sosok Sutang terhuyung dan mundur terus-menerus. Dalam waktu kurang dari sekejap, perisai ajaibnya tak mampu menahan hantaman bayangan pisau dan hancur berkeping-keping. Kemudian bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Sutang lagi. Sosok Sutang tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir dan terbang menjauh. Dulu, ia bisa dengan mudah lolos dari serangan musuh dengan cara ini, tetapi kali ini, ia sedikit kecewa. Bayangan pedang itu memiliki kekuatan tak terbatas dan sangat cepat. Mereka terus-menerus menyambar petir. Ketika Sutang menemukan tubuhnya ribuan meter jauhnya, ia sudah penuh luka. Bukan hanya perisai ajaibnya, bahkan baju zirah ajaibnya pun hancur. Sutang merasa tak berdaya. Apa sebenarnya yang dimiliki Zhou Buyi? Dengan harta ajaib sehebat itu, bahkan satu pun saja sudah cukup untuk mengguncang tiga alam. Bagaimana mungkin mereka muncul terus-menerus? Sekarang, Sutang telah sepenuhnya memahami Zhou Buyi. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan spiritual dan senjata spiritual yang sama, ia memiliki banyak cara untuk membasmi Zhou Buyi. Dengan kata lain, kemampuan taktis Zhou Buyi sangat buruk, tetapi modalnya sangat besar. Ia hanya memiliki 10 orang, sementara Zhou Buyi mampu mengendalikan 10.000 orang. Jadi, betapapun hebatnya kemampuan bertarungnya, ia tidak mampu menyelamatkan situasi. Haha, Zhou Buyi tertawa dan bergegas ke sini, mengayunkan pisau bulu angsa di tangannya ke arah Sutang lagi. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam melesat dari langit dengan kecepatan luar biasa. Tekanan yang dipancarkannya senyata substansi. Kemanapun bayangan itu lewat, air laut bergejolak menjadi gelombang raksasa. Zhou Buyi merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan pihak lain, dan tertegun sejenak, dan pisau bulu angsa di tangannya tanpa sadar memperlambat ketukan. Kemudian, sebuah lonceng raksasa tiba-tiba berhenti di depan Sutang. Bayangan pedang yang dahsyat terus menghantam lonceng, menyebabkan riak-riak pada lonceng tersebut. Namun, lonceng itu tampak terpaku di udara, menahan serangan ribuan bayangan pedang, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Penguasa bintang, Zhou Buyi terdiam karena terkejut. Dia sudah terkejut bahwa Sutang benar-benar seorang penguasa bintang, jadi bagaimana mungkin ada yang lain. Detik berikutnya, sesosok mungil muncul dari bawah jam. Ia menatap Sutang yang babak belur dan babak belur, lalu bertanya dengan cemas, "Apa kabar?" Sebelum Sutang sempat menjawab, sosok mungil itu berbalik dan menatap Zhou Buyi di kejauhan, lalu tertawa terbahak-bahak. Takdir, seperti kata pepatah, mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan bernasib baik di masa depan. Aku telah melewati banyak kesulitan untuk datang ke wilayah asal hanya untuk menemukan harta karun peninggalan dewa sejati ini. Aku tak pernah menduganya. Wen Xiang, ada apa denganmu? Teriak Sutang. Suara Wen Xiang terlalu aneh, dan dia bahkan menyebut dirinya orang tua, yang membuatnya ketakutan tak terjelaskan. Keluar, teriak Wen Xiang, lalu melambaikan lengan jubahnya, dan semburan energi tiba-tiba menghantam Sutang. Sutang terkejut, dan urat spiritualnya terguncang. Ia tak sempat pulih dan terkena energi tersebut. Tubuhnya berguling dan terlempar keluar. Kau berani menyakitinya, teriak Wen Xiang dengan marah lagi. Memangnya kenapa kalau aku menyakitinya? Wen Xiang menjawab dengan suara tua, anak itu hampir menggagalkan rencanaku di alam rahasia. Ini cuma hukuman ringan. Bagaimana kau berjanji padaku? Suara Wen Xiang bergetar, jelas sekali dia sangat terkejut dan marah. Anak kecil, jangan pikir aku mudah diganggu, kata Wen Xiang dengan suara tua, haha. Aku sudah tahu apa yang kau pikirkan. Saat itu, aku agak tak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menghilangkan keraguanmu. Siapa sangka kau begitu ingin memintaku memasukkan titik akupunturmu. Sekarang aku sudah masuk, bukan lagi urusanmu. Silakan. Begitu kata-kata itu terucap, Wen Xiang tiba-tiba mengulurkan ujung jarinya dan menusuk langsung ke alisnya. Sesaat kemudian, Wen Xiang perlahan menarik jarinya yang berdarah. Darah mengalir dari hidung hingga pipinya. Ditambah dengan ekspresinya yang seolah menangis sekaligus tertawa,
ia tampak sangat aneh. Wen Xiang menghela napas panjang, meregangkan tubuhnya beberapa kali, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhou Buyi di kejauhan. Saat aku terluka, tiba-tiba aku punya ide. Aku bisa bersembunyi di domain asli untuk memulihkan diri. Ini tidak hanya akan membuatku terhindar dari kejaran musuh, tetapi juga memberiku kesempatan untuk mencari relik peninggalan dewa sejati kuno. Wen Xiang berkata dengan suara tua, tapi aku tidak menyangka orang menyebalkan kecil itu benar-benar menyegel dunia manusia, dan hampir membahayakanku. Namun, akhirnya aku bertahan sampai hari ini, dan penderitaanku akhirnya terbayar. Bukan hanya aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, tetapi seseorang benar-benar membawakan relik dewa sejati kuno kepadaku. Hahaha. Merasakan bahwa fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan wanita aneh itu semakin kuat, Zhou Buyi tetap sangat waspada dan mengamatinya dengan dingin. Itu pedang 1000 mesin milik dewa sejati kuno, kan? Wen Xiang mengulurkan tangannya. Berikan padaku, dan aku mungkin akan berbelas kasih dan mengampuni nyawamu. 1000 pisau mesin. Zhou Buyi menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, oke, ini dia, ambil sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Buyi mengangkat tangannya dan menebas Wen Xiang dari kejauhan dengan pisau. Bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya membelah langit dan bergulung ke arah Wen Xiang bagaikan air pasang yang mengamuk. Orang menyebalkan, beraninya kau melawan. Wen Xiang langsung murka. Ia mengangkat tangannya dan lonceng raksasa itu melayang ke udara, menghalanginya. Ribuan bayangan pisau menghantam lonceng raksasa itu satu demi satu. Sama seperti sebelumnya, lonceng raksasa itu dengan mudah menahan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dan tetap tak bergerak. Di sisi lain medan perang, Su Tang hanya merasa pusing. Harta spiritual Zhou Buyi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, harta itu meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Untungnya, kesadaran perlindungan tubuhnya telah mencapai tingkat penguasa bintang, jika tidak, ia pasti sudah terpotong-potong oleh ribuan pedang. Namun, dibandingkan dengan serangan mendadak Wen Xiang, gunung pedang dan lautan api itu tidak ada apa-apanya. Ia lebih suka menahan serangan Zhou Buyi lagi daripada mendekati Wen Xiang yang aneh itu. Wen Xiang sedang berlatih keputusan hidup dan mati. Serangan barusan terasa ringan dan tak berdaya, tetapi seberkas energi kematian yang dahsyat menembus pikirannya dan menyatu ke dalam pembuluh darah spiritualnya. Untungnya, ia memiliki jiwa pohon takdir kuno dan vitalitas tak terbatas, jika tidak, ia pasti sudah menjadi mayat hanya dalam beberapa tarikan napas. Gumpalan energi kematian terus-menerus mengotori pembuluh darah spiritualnya. Ia tak lagi peduli pada hal lain dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan pikiran spiritualnya dan menghalangi aliran energi kematian. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, Su Tang tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah hitam. Kemudian ia menunjukkan ekspresi lega. Keputusan hidup dan mati itu terlalu mengerikan. Tak heran jika 3 gerbang surgawi utama bergabung untuk mengepung dan menekan kuil Zushen. Jika bukan karena roh pohon kuno, apalagi memaksa energi kematian keluar dari tubuh, bertahan sampai sekarang saja akan menjadi khayalan. Setelah mengeluarkan energi kematian, Su Tang merasa pusing lagi. Pada saat ini, sebuah tangan seputih salju terentang di depannya, dengan ginseng merah melingkar di ujung jarinya yang seperti daun bawang. Ini, sangat baik untuk tubuhmu. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Su Tang terkejut. Ia baru saja melawan energi mati di tubuhnya begitu keras sehingga ia bahkan tidak menyadari seseorang mendekatinya. Su Tang tiba-tiba menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Kau telah menaklukkan kesadaran spiritual benih roh. Tanya Su Tang dengan susah payah. Aku tidak menyangka secepat ini. Helan Fei Qiong tersenyum. Sebenarnya bukan masalah besar. Kau tahu pepatah, seorang pria sejati bisa tertipu oleh tipu daya, kan? Lagi pula, itu hanya kesadaran benih roh itu sendiri. Aku menggunakan beberapa tipu daya untuk menipunya. Su Tang menatap mata Helan Fei Qiong. Setelah beberapa bulan tak bertemu, sudah ada sedikit perubahan pada pupil mata Helan Fei Qiong. Bagaimanapun, kesadaran spiritual adalah induk dari benih-benih spiritual. Meskipun Helan Fei Qiong mengatakannya dengan ringan, ia tidak tahu betapa sulitnya menerapkannya. Siapa wanita itu? Tanya Helan Fei Qiong lagi kalau dia orang lain, pasti tidak mudah menyakitimu. Dia temanku, kata Su Tang. Yang mana kamu tidur di ranjang yang sama? Tanya Helan Fei Qiong. Su Tang terdiam. Namun, terlepas dari sedikit perubahan hidup, tatapan Helan Fei Qiong tetap jernih seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun ejekan, seolah-olah ia hanya menyatakan fakta yang jelas. Kalau begitu aku mengerti, kata Helan Fei Qiong sambil tersenyum. Lalu, ia mengalihkan pandangannya. Adegan yang luar biasa. Jadi Zhou Buyi adalah kepala aula kelahiran kembali. Aku sungguh tak percaya. Apakah singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku membantumu? Sejujurnya,
kesepakatan licik macam apa yang kau buat? Tidak ada kesepakatan. Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua tahu betul bahwa jika puncak Qianqi tidak bisa menghentikanku, Peng Shan akan mengikuti jejak puncak Qianqi. Begitukah? Aku tidak menyadari mereka punya pengalaman. Helan Fei Qiong mengerutkan kening, kalau begitu biarkan saja mereka mencobanya. Su Tang berusaha sekuat tenaga untuk memblokir energi kematian yang telah menyerbu pembuluh darah spiritualnya dan gagal menemukan Helan Fei Qiong. Namun, singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku di kejauhan dapat melihatnya dengan jelas. Gerakan mereka jelas melambat, dan ada kilatan ketakutan di mata mereka. Su Tang dan Helan Fei Qiong memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka saling mengenal dengan baik. Kalau tidak, Su Tang tidak akan membantu Helan Fei Qiong. Namun, ketika Helan Fei Qiong muncul saat itu, situasinya menjadi sedikit buruk. Jika Zhou Buyi menang, Peng Shan akan berada dalam masalah. Jika Su Tang menang, mereka harus menghadapi Helan Fei Qiong dan juga akan berada dalam masalah. Tianjian, Bing Feng, mari kita bicarakan urusan kita perlahan-lahan setelah pertempuran ini, kata Helan Fei Qiong perlahan. Suaranya menembus langit dan bergema di antara langit dan bumi. Singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku saling berpandangan dan tiba-tiba menyadari bahwa nada bicara Helan Fei Qiong sedikit berbeda dari sebelumnya. Lebih penting lagi, Helan Fei Qiong adalah orang yang tidak akan berbohong. Jika dia benar-benar membenci mereka, dia tidak akan berbicara seperti ini. Apakah kamu ingin istirahat? Helan Fei Qiong berbalik dan tersenyum pada Su Tang, lalu terbang menuju pusat medan perang. Zhou Buyi mulai kehilangan pijakannya. Hanya dalam waktu singkat, pisau bulu angsanya telah berubah warna menjadi abu-abu dan semakin berat. Berbeda dengan Zhou Buyi yang tampak malu, sosok Wen Xiang bergerak di udara bagai angin sepoi-sepoi, ekspresinya tenang. Seganas apapun bayangan pedang yang dilepaskan Zhou Buyi, ia hanya mengangkat dan menepuk telapak tangannya pelan, dan kekuatan hitam yang tersapu dapat dengan mudah menghancurkan semua cahaya pedang. Hehehe, kau sama sekali tidak punya kekuatan untuk melepaskan Tousan Machine Blade, nak, serahkan saja padaku. Wen Xiang tertawa pelan, dan jelas sekali ia sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Namun, sebelum ia selesai tertawa, Wen Xiang kembali mengerutkan kening. Sosok Helan Fei Qiong mendekati Wen Xiang. Sesaat kemudian, ia mengangkat tinjunya dan memukul punggung Wen Xiang dengan santai. Ada kilatan cahaya cemerlang di mata Wen Xiang. Sekalipun pengalaman bertarung semua praktisi yang hadir digabungkan, mungkin hasilnya tidak akan sebaik pengalaman bertarungnya sendiri. Karena ia telah berada di dunia selama puluhan ribu tahun dan telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, ia merasa terancam saat Helan Fei Qiong bergerak. Segera setelah itu, Wen Xiang tiba-tiba memegang kepalanya dan merentangkan kedua tangannya, melepaskan dua aliran asap hitam yang meledak ke arah Helan Fei Qiong seperti pilar raksasa. Boom! Asap hitam menghantam kekuatan tinju Helan Fei Qiong. Kekuatan kedua belah pihak hancur. Sepertinya pertarungan ini berakhir imbang. Helan Fei Qiong menghela napas lega, sementara alis Wen Xiang tiba-tiba terangkat. Sosok Helan Fei Qiong tiba-tiba terbang ke atas, lalu mengeluarkan teriakan yang jelas dan tajam gunung. Helan Fei Qiong, yang bertarung dengan sekuat tenaga, memancarkan aura yang tak tertandingi. Bahkan para praktisi yang menonton dari jauh pun terpengaruh, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak berilusi. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa dilepaskan Helan Fei Qiong, mereka yakin Wen Xiang akan hancur berkeping-keping oleh tinju Helan Fei Qiong. Bahkan saat ia mencium aromanya, matanya linglung, dan ia bahkan merasa dirinya hancur berkeping-keping. Namun, sesaat kemudian, pikirannya kembali jernih. Tak ada kelahiran, tak ada kematian, inilah jalan agung, lantun Wen Xiang. Lalu ia melipat kedua tangannya dan menyatukannya di depan dada. Udara hitam yang terpancar dari tangan kirinya dan asap putih yang terpancar dari tangan kanannya menyatu, berubah menjadi bola yin dan yang berputar cepat, lalu warna hitam dan putihnya pun memudar dengan cepat. Helan Fei Qiong meninju jatuh dari udara. Kekuatan pukulan itu tak terlihat, tetapi kekuatan pukulan Helan Fei Qiong terlalu kuat, menyebabkan udara di bawah tekanan tinju bergetar hebat, membentuk gelombang kejut berbentuk busur yang terlihat oleh mata terbuka. Wen Xiang mengeluarkan yin yang telah memudar di tangannya, dan disambut oleh gelombang kejut berbentuk busur. Segera setelah itu, raungan memekakkan telinga tiba-tiba meletus di antara langit dan bumi. Arus deras bergolak ke segala arah, memengaruhi praktisi yang berjarak ribuan meter dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Mereka yang kekuatannya lebih lemah menutup telinga karena kesakitan atau berguling-guling tak berdaya di udara. Tabrakan langsung kedua masih berakhir seri. Yang lainnya baik-baik saja. Singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku hampir tak bisa menyembunyikan kengerian di mata mereka, tetapi setelah saling memandang, mereka tiba-tiba merasa lega. Helan Fei Qiong, yang telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu,
tak perlu mengatakan hal itu. Karena Helan Fei Qiong dengan terus terang mengatakan bahwa mereka akan membicarakannya setelah masalah ini selesai, itu pasti hanya obrolan ringan dan ia tak punya niat lain. Dengan kata lain, Helan Fei Qiong tidak perlu berbohong kepada mereka, dan mereka tidak berhak meminta Helan Fei Qiong berbohong. Beraninya kau bersikap begitu kasar, anak muda. Wen Xiang geram. Ia mengulurkan tangannya dan lonceng pemakaman yang melayang di udara tiba-tiba terbang dan melesat lurus ke arah Helan Fei Qiong. Hai! Helan Fei Qiong berteriak tajam dan jelas lagi, lalu menepuk pelan dengan telapak tangannya. Boom! Suara guntur yang teredam terdengar di udara. Permukaan laut ratusan meter di bawah tiba-tiba tenggelam, lalu menerjang lagi, menciptakan gelombang setinggi lebih dari 10 meter. Ada lampu keemasan yang berkedip pada lonceng pemakaman, lalu lonceng itu berhenti dan berputar kembali. Pada saat ini, Zhou Bui akhirnya menghela napas lega. Ia adalah pria yang cukup pintar. Meskipun ia tidak mengerti mengapa gadis yang jelas-jelas berada di kubu yang sama dengan Su Tang mau membantunya, ia tahu bahwa kesempatan itu langka dan tak akan pernah kembali. Ia buru-buru mengayunkan pedang 1000 mesin di tangannya dan berguling ke arah punggung Wen Xiang. Wen Xiang diserang dari kedua sisi. Ia menarik napas panjang, mengulurkan tangan untuk menahan lonceng kematian, lalu tiba-tiba melompat keluar dari kelompok tempur, terbang lurus ke langit, lalu mengangkat tangannya untuk melempar lonceng kematian. Jimat-jimat aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lonceng pemakaman, dan kemudian tiba-tiba bunyi lonceng panjang bergema ke segala arah. Tersedak, Helan Fei Qiong, yang sedang terbang tinggi ke angkasa, tiba-tiba membeku, dan raut wajahnya menunjukkan rasa sakit. Di saat yang sama, Zhou Bui menjerit dan menutupi kepalanya erat-erat dengan tangannya. Hehehe, sepanjang sejarah, entah berapa banyak guru besar yang gugur karena bunyi lonceng. Wen Xiang tertawa hari ini, untuk siapa lonceng kematian akan berbunyi. Pergilah. Boom! Ukuran lonceng kematian tiba-tiba meningkat, dan cahaya keemasan sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari pusaran gelap di bagian bawah lonceng, menyelimuti Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong terkejut, lalu dia mendapati tubuhnya terangkat tanpa sadar. Dari segi ukuran, lonceng kematian telah berubah menjadi penyedot debu raksasa, dan Helan Fei Qiong telah menjadi nyamuk kecil yang berguling-guling ditiup angin kencang. Hanya dalam sekejap mata, ia tersedot ke dasar lonceng kematian. Buka! Teriak Helan Fei Qiong lantang. Seberkas cahaya melesat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sosok raksasa, mengulurkan tangannya untuk memegang erat rok lonceng itu. Melihat keadaan semakin buruk, Zhou Bui menahan rasa sakit yang hebat di kepalanya, dengan gila mengayunkan pedang mesin 1000, dan bergegas menuju Wen Xiang. Semua sikap dan kebenaran hanyalah omong kosong saat ini. Prinsip bertahan hidup mengatakan kepadanya bahwa ia harus memusatkan kekuatannya dan menyerang yang terkuat. Begitu yang terkuat tumbang, meskipun pertarungan akan terus berlanjut, setidaknya masih ada secercah harapan. Jika tidak, ia akan dikalahkan satu persatu. Lonceng kematian dapat memurnikan kesadaran ilahi, berapa lama kau bisa bertahan? Wen Xiang mencibir, lalu melesat turun bagai kilat dan menerjang Zhou Bui. Helan Fei Qiong berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Ia bisa merasakan lenyapnya kesadaran ilahi pelindung dengan cepat, tetapi ekspresinya tetap tenang. Wen Xiang mengeluarkan asap hitam, yang terus-menerus menembus bayangan pedang Zhou Bui. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Zhou Bui tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, berhenti tiba-tiba, lalu mulai mundur, berusaha menjaga jarak. Sudah kubilang, kalau kau punya pedang 1000 mesin, rasanya seperti membuang mutiara di kegelapan. Lepaskan saja, kata Wen Xiang dengan suara jantan. Ia kembali menyatukan kedua tangannya di depan dada, lalu mendorongnya keluar. Sebuah bola yin yang raksasa menembus cahaya pisau dan melesat ke arah Zhou Bui bagai kilat. Melihat sudah terlambat untuk menghindar, Zhou Bui terpaksa mengayunkan 1000 pedang mesin sekuat tenaga untuk menghadang bola yin yang tersebut. Boom! Tousan Machine Blade benar-benar memotong bola bayangan itu dengan mudah. Zhou Bui tertegun. Kemudian, bola yin yang berubah menjadi udara hitam putih lagi, terjerat dengan Tousan Machine Blade, berputar dan menarik. Zhou Bui tak mampu lagi memegang gagang pisaunya dan hanya bisa menyaksikan Tousan Machine Blade melesat ke arah Wen Xiang. Wen Xiang mengulurkan tangan dan meraih pedang 1000 mesin, matanya memancarkan kegembiraan. Ia membelai bilah pedang itu dengan lembut menggunakan ujung jarinya. Sesaat kemudian, ia menatap Zhou Bui yang berdiri di sana dengan linglung, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kau punya harta ajaib lainnya? Serahkan semuanya." Kau memaksaku, kau memaksaku." Zhou Bui tiba-tiba meraung. Ia tak habis pikir mengapa hidup begitu sulit. Mengesampingkan masa mudanya, ia kini telah mencapai gerbang misterius dan bergabung dengan jajaran penguasa bintang. Ia mengira segalanya di dunia ini berada dalam genggamannya. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa bukan hanya Su Tang yang akan muncul di dunia manusia,
tetapi juga seorang wanita yang kekuatannya jauh melampaui dirinya. Kini, gadis yang terperangkap di bawah lonceng kematian itu pun tak kalah tangguh. Mengapa begitu sulit dan melelahkan? Aku melakukan ini demi kebaikan seluruh dunia. Ekspresi Zhou Buyi hampir panik. Sejauh ini, ia hanya mampu menghasilkan sedikit harta spiritual ini. Harta spiritual lainnya terlalu kuat. Ia tidak hanya tidak bisa mengendalikannya, tetapi ia juga akan membuang-buang energi spiritual tanpa alasan, dengan konsekuensi yang tak terduga. Namun kini setelah keadaannya menjadi seperti ini, dia tidak lagi punya modal untuk menahan diri. Apa boleh buat kalau aku memaksamu? Wen Xiang tersenyum. Ia sudah lama tak merasakan kemenangan. Tak hanya terjebak di dunia manusia selama ribuan tahun, ia akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ada yang tak beres pada akhirnya. Ren Yuko, pria yang sangat ia harapkan, berbalik melawannya dan bahkan menyerangnya, membuatnya semakin terluka. Ia terpaksa melenyapkan tubuh fisiknya agar secuil kesadaran spiritualnya tetap hidup. Hari ini adalah hari baginya untuk kembali ke lapangan bintang dengan kepala tegak. Zhou Buyi mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah busur panjang muncul di tangannya. Busur panjang itu berwarna merah menyala dan diukir dengan simbol-simbol spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Saat pertama kali muncul di antara langit dan bumi, fluktuasi kekuatan spiritual seperti substansi bergulung ke segala arah. Itu, Wen Xiangmu menatap busur panjang itu. Sistem informasinya terlalu ketinggalan zaman, dan ia hanya tahu bahwa para dewa sejati kuno memiliki pedang 1000 mesin, tongkat teratai hijau, sehingga ia dapat segera mengidentifikasi asal-usul harta spiritual tersebut. Sedangkan untuk yang lainnya, ia tidak tahu banyak tentangnya. Terlebih lagi, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada busur panjang dan mengabaikan anak panah yang ditarik Zhou Buyi. Busur itu hanyalah harta spiritual biasa. Meskipun sedikit lebih kuat daripada pedang 1000 mesin dan tongkat teratai hijau, kekuatannya sangat terbatas. Namun, anak panah yang dikeluarkan Zhou Buyi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Kemudian, Zhou Buyi perlahan membuka busur panjangnya dan membidik Wen Xiang. Wen Xiang tersenyum dan menunggu. Ia tidak menyangka senjata spiritual Zhou Buyi bisa melukainya. Wajah Zhou Buyi tampak tegang. Jelas sekali bahwa tindakan sederhana menarik busur panjang itu sangat melelahkan baginya. Bas! Anak panah itu melesat ke arah Wen Xiang bagai kilat. Wen Xiang mengangkat tangannya pelan, dan aliran energi hitam menghantam anak panah itu. Bas! Cahaya panah menembus arus hitam tanpa pengaruh apapun. Wen Xiang terkejut dan segera mengulurkan tangan kirinya untuk mengetuk cahaya panah itu. Bas bas bas! Anak panah itu benar-benar menembus telapak tangan Wen Xiang dan mengenai dada Wen Xiang. Sosok Wen Xiang membeku. Ia menatap kosong ke telapak tangannya, yang sama sekali tidak terluka. Kemudian ia melihat dadanya, yang juga utuh. Namun, api tiba-tiba menyembur dari tubuhnya. Pada saat ini, Zhou Buyi kembali menghunus busur panjangnya, tetapi Wen Xiang tidak lagi peduli dengan apa yang sedang dilakukan Zhou Buyi. Ia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu tiga anak panah yang menyala. Begitu Wen Xiang selesai berbicara, Zhou Buyi telah melepaskan tangannya, dan anak panah lainnya melesat ke arah Wen Xiang. Wen Xiang bersiul, lalu tubuhnya tiba-tiba melayang ke atas, melambaikan tangannya terus-menerus. Ia menggunakan energi kematian untuk menangkis anak panah yang datang, dan energi kehidupan untuk mengobati luka-lukanya yang parah. Namun, serangan Wen Xiang sia-sia. 3 panah membara dikenal sebagai panah yang pasti mengenai sasaran di medan bintang. Apapun metode yang digunakan, mustahil untuk menghentikan 3 panah membara mendekat, kecuali seseorang segera bersembunyi di alam rahasia. Anak panah itu menembus energi hitam yang dilepaskan Wen Xiang dan kembali mengenai dada Wen Xiang. Wen Xiang berhenti sejenak dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ketika konflik pecah di antara para kultivator hebat, berbagai bentuk saling promosi dan saling menahan akan selalu muncul. Misalnya, saat ini, Wen Xiang dan Zhou Buyi belum memurnikan relik peninggalan para dewa sejati kuno. Dengan kekuatan tempur Wen Xiang saat ini, ia tidak takut pada senjata spiritual apapun. Bahkan jika Zhou Buyi dapat mengeluarkan cermin alam semesta dan bendera dewa sejati milik dewa sejati kuno, Wen Xiang tidak takut. Jika benar-benar tidak berhasil, ia juga dapat menggunakan energi kematian untuk menghancurkan harta spiritual tersebut. Namun, hanya 3 anak panah berapi yang menjadi ancaman fatal bagi Wen Xiang. Anak panah itu mengenai tubuhnya dan melukainya dengan serius. Ia tidak punya kesempatan untuk menggunakan energi kematian untuk merusak harta spiritual itu. Ekspresi para praktisi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sangatlah rumit. Lika-liku pertempuran terus-menerus memengaruhi emosi mereka dan membuat mereka mustahil untuk membuat pilihan. Mula-mula Zhou Buyi yang berada di atas angin, kemudian Su Tang mengejar Zhou Buyi dan menghajarnya habis-habisan,
kemudian Zhou Bui membalikkan keadaan, dan seketika muncullah dua orang wanita dengan kekuatan yang amat mengerikan. Banyak praktisi telah kehilangan semangat juang dan hanya memikirkan posisi mereka sebelum situasi pertempuran menjadi jelas. Tentu saja, mereka tidak dapat berbicara tentang penghargaan apapun, tetapi setidaknya mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka tak mampu mengimbangi perubahan situasi. Zhou Bui jelas menunjukkan tanda-tanda kekalahan tadi, tetapi ia kembali unggul di saat berikutnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa wanita yang terluka itu tak akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan di saat berikutnya? Zhou Bui menarik napas panjang, lalu mengeluarkan anak panah ketiga dengan ujung jari gemetar. Wen Xiang mati-matian mengedarkan energi spiritualnya. Kekuatan tiga panah terbakar sangat mengerikan. Jika itu adalah penguasa bintang biasa, ia pasti sudah lama musnah. Untungnya, ia memiliki vitalitas yang tak terbatas. Seberat apapun lukanya, selama masih ada secercah kesadaran ilahi yang belum padam, tubuhnya dapat pulih. Tiga panah terbakar dapat menyerang maksimal 3 kali, setelah itu mereka akan berubah menjadi besi biasa dan hanya akan pulih setelah setidaknya beberapa dekade dirawat. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Wen Xiang tiba-tiba teringat sesuatu, pupil matanya melebar pada saat yang sama, dipenuhi rasa takut, lalu dia berbalik tiba-tiba dan terbang menuju lokasi lonceng kematian. Tembakan pertama dari tiga anak panah yang menyala membakar daging dan darah, tembakan kedua membakar jiwa, dan tembakan ketiga membakar jiwa. Ia tidak takut daging dan jiwanya terbakar, tetapi panah ketiga akan membakar jiwanya. Ia baru saja menguasai indera penciuman ilahi dan menjadi penguasa tubuh ini. Jika ia terkena panah ketiga, semua yang dimilikinya akan berubah menjadi asap yang menghilang. Zhou Bui akhirnya mengendurkan ujung jarinya, dan anak panah itu melesat ke arah punggung Wen Xiang. Lepaskan! Lepaskan! Wen Xiang meraung marah. Baru saja, Helan Fei Qiong menggunakan tubuh dharmanya untuk berpegangan erat pada rok lonceng, menahan hisapan kuat lonceng kematian. Namun, lonceng kematian terus-menerus merenggut kesadaran ilahi pelindungnya, membuatnya tak mampu bertahan. Tepat ketika matanya tertuju pada kalung di lehernya, hisapan itu tiba-tiba menghilang, dan kemudian Wen Xiang bergegas ke arahnya seperti orang gila, berteriak padanya untuk melepaskannya. Senyum licik bak gadis kecil tiba-tiba muncul di bibir Helan Fei Qiong. Tubuh Dharma yang besar itu memutar lonceng kematian dan tiba-tiba melemparkannya tinggi-tinggi ke langit. Kemudian, ia bergegas maju dan menghujani lonceng kematian itu dengan pukulan demi pukulan. Lepaskan! Mata Wen Xiang hampir melotot, tetapi sia-sia. Helan Fei Qiong sudah memutuskan untuk menambah luka. Ia memukul dan menendang lonceng kematian tanpa henti. Ia melambaikan tangannya berulang kali, mencoba memanggil lonceng kematian kembali, tetapi sia-sia. Bas, sebuah anak panah melesat ke arah Wen Xiang, mendekati punggungnya. Wen Xiang menoleh putus asa dan mencoba meraih anak panah itu dengan kedua tangannya. Ia tahu itu sia-sia, tetapi ia hanya bisa meronta seperti ini untuk menunjukkan keengganannya. Cahaya panah menembus tubuh Wen Xiang, dan sesaat kemudian, kembang api keemasan yang menyilaukan tiba-tiba mekar. Hanya dalam sekejap mata, kembang api keemasan itu meluas hingga radius beberapa ribu meter. Kemudian, titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke satu arah seperti burung yang terbang ke dalam hutan. Para praktisi di sekitarnya melihat ke arah titik-titik cahaya itu dan melihat Su Tang menunggu di sana dengan tangan terbuka. Bum 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 bum, sosok Su Tang berubah menjadi bola cahaya raksasa, dan bola cahaya lainnya adalah Wen Xiang. Nyatanya, titik-titik cahaya yang diambil Su Tang dengan seni kehidupan abadi tidak banyak. Titik-titik cahaya lainnya mengembun menjadi tetesan, mengelilingi Wen Xiang, dan dengan cepat menembus tubuh Wen Xiang. Teknik spiritual yang begitu mendominasi. Tapi, agak terlalu kejam. Helan Fei Qiong mengerutkan kening dan menatap Su Tang. Wen Xiang kehilangan kemampuan mengapungnya dan jatuh ke laut. Ia tak sadarkan diri dan tidak tahu bahwa ia baru saja mendapat kesempatan emas. Jika guru kuno lain yang mengambil kekuatan spiritualnya, hasil akhirnya adalah kehancuran bersama. Guru kuno itu tidak akan selamat, begitu pula dirinya. Panah pertama membakar daging dan darah Wen Xiang, dan panah kedua membakar urat jiwa Wen Xiang menjadi abu. Namun, pemilik lonceng kematian adalah penentu hidup dan mati. Ia menggunakan vitalitasnya yang tak terbatas untuk mengobati luka-luka Wen Xiang. Panah ketiga Zhou Bui menghancurkan jiwa pemilik lonceng kematian sepenuhnya. Namun, Wen Xiang juga mempraktikkan keputusan hidup dan mati. Akibatnya, sebagian besar kekuatan yang dilepaskan oleh jiwa yang hancur menyatu ke dalam tubuh Wen Xiang. Ia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi pemilik baru lonceng kematian. Su Tang, terbungkus dalam cahaya keemasan, mengejar Wen Xiang, lalu mengulurkan tangan dan memeluk Wen Xiang, terus menukik ke bawah, dan menyusul Qianji Dao. Segera setelah itu, cahaya perak muncul dari langit dan terbang cepat ke arah ini.
Itu adalah belalang perak mutan dan si kecil. Su Tang segera maju, mengerahkan tenaga dengan ujung jarinya, dan memeras sisa setengah ginseng merah hingga menjadi jus. Tetesan jus jatuh ke mulut Wen Xiang. Kemudian, ia menempatkan Wen Xiang di punggung belalang perak mutan dan menyingkirkan pisau 1000 mesin. Belalang perak yang bermutasi itu berputar setengah lingkaran dan terbang menjauh, sementara Su Tang melayang menjauh dari punggung belalang perak yang bermutasi itu. Zhou Buyi memandangi anak panah emas kecil di tangannya, lalu diam-diam menyimpan anak panah kecil dan busur panjangnya. Meskipun ia belum memurnikan harta spiritual, ia dapat merasakan bahwa anak panah kecil itu telah kehilangan kekuatannya. Zhou Buyi mengangkat kepalanya dan tatapannya bertemu dengan Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong tersenyum damai, sementara senyum Zhou Buyi agak muram. Wen Xiang menganggap Zhou Buyi sebagai lawan utamanya, dan konsekuensinya jelas. Kekuatan spiritual yang dikonsumsinya jauh melebihi lawannya. Saat berikutnya, Helan Fei Qiong terbang menuju Zhou Buyi, dan pertempuran belum berakhir. Hehehe, Zhou Buyi tertawa getir. Ia pernah bertarung bersama Helan Fei Qiong sebelumnya, dan tepat setelah pertempuran itu, Helan Fei Qiong melancarkan serangan terhadapnya. Ia bisa memahami bahwa, bagaimanapun juga, Helan Fei Qiong jelas-jelas teman Su Tang, tetapi ia tidak bisa menerima hasil ini. Di mata Zhou Buyi, siapapun yang menghalangi jalannya adalah penjahat, pengkhianat, dan pelaku yang mengganggu pemulihan kejelasan di 3 alam. Dia baru saja memaksaku, dan sekarang kau akan memaksaku juga. Oke. Gunung. Jaraknya terlalu jauh, Helan Fei Qiong tidak bisa mendengar gumaman Zhou Buyi dengan jelas, dan ia tidak mau mendengarkan. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Zhou Buyi mengangkat penggaris giok untuk menghadapi kekuatan tinju Helan Fei Qiong. Namun, Helan Fei Qiong, yang telah menembus 2 alam berturut-turut dan melangkah ke jajaran penguasa bintang, memiliki kekuatan tinju yang sangat mengerikan. Bahkan para praktisi yang menyaksikan pertempuran ribuan meter jauhnya pun akan terpesona oleh momentum Helan Fei Qiong. Bum-bum, kekuatan yang dilepaskan oleh penguasa giok itu hancur. Zhou Buyi mengulurkan tangannya, dan sulur-sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, bangkit untuk menghadapi kekuatan tinju tersebut. Pukulan Helan Fei Qiong menghancurkan tanaman merambat itu berkeping-keping seperti kayu lapuk, dan akhirnya mengenai asap hitam yang menyelimuti tubuh Zhou Buyi. Zhou Buyi tanpa sadar terlempar mundur lebih dari 100 meter sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Namun, meskipun pukulan Helan Fei Qiong sangat kuat, pukulan-pukulan itu sering kali berhasil diblok, dan sisa tenaganya hampir habis, sehingga ia tidak dapat melukai Zhou Buyi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Zhou Buyi mendesah. Tubuhku dipenuhi dendam dan kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun, jadi aku tidak berani meredakannya. Tapi, kau mencari masalah. Apa? Helan Fei Qiong tiba-tiba menarik tinjunya. Ia merasa Zhou Buyi sepertinya telah membuat semacam keputusan. Ku bilang, kau cari masalah. Zhou Buyi mengangkat tangannya dan sepotong sabuk giok seputih salju muncul di tangannya. Ujung jarinya dengan lembut membelai sabuk giok itu, dan saat cahaya menyala, sabuk giok itu berubah menjadi ular putih sepanjang sekitar 30 cm. Zhou Buyi menggigit ujung jarinya dan mengetuk bola mata ular putih itu. Darah hitam mengalir dari ujung jarinya, lalu meresap ke dalam bola mata ular putih itu. Ular putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, Zhou Buyi melepaskan tangannya, dan kemudian ular putih itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, bergoyang dan terbang ke udara. Tubuh ular putih itu membesar dengan cepat, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi ular sepanjang ratusan meter. Sisik-sisik di tubuhnya terus berjadewa, tetapi sisik-sisik baru segera tumbuh. Dalam waktu kurang dari sekejap, sisik-sisik di tubuh ular itu berubah menjadi putih keperakan berkilau. Kemudian, beberapa benda mirip cakar muncul dari bawah tubuhnya yang besar. Cakar-cakar itu dengan cepat menebal dan kemudian tumbuh menjadi jari-jari kaki. Helan Fei Qiong diam-diam memperhatikan perubahan ular panjang itu. Ketika ular panjang itu menumbuhkan 4 jari kaki, wajah Helan Fei Qiong tetap tenang. Ketika ular panjang itu menjulurkan jari kaki kelimanya, Helan Fei Qiong akhirnya menunjukkan ekspresi takjub. Basmi sesuka hatimu, hehe. Zhou Buyi tertawa puas, tetapi wajahnya yang keriput menjadi sangat pucat, dan tubuhnya sedikit bergerak. Bahkan seorang kultivator hebat di alam Dewa Bintang pun memiliki batasnya sendiri, dan kekuatan spiritualnya pun tidak ada habisnya. Dia secara berturut-turut mengoperasikan harta karun spiritual yang ditinggalkan oleh para dewa sejati kuno, dan akhirnya mengorbankan naga perak bercakar 5, tetapi dia sudah berada di ujung kekuatannya. Laut, Helan Fei Qiong mengembunkan telapak tangannya dan kemudian mendorong ke depan. Bum-bum-bum, naga perak bercakar 5 itu menatap Helan Fei Qiong. Ia terus mengayunkan tubuhnya dan berenang di arus deras. Seni laut Helan Fei Qiong mampu menangkis serangan lonceng kematian,
tetapi tidak mampu mengusir naga perak bercakar 5 itu. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, naga perak bercakar 5 itu telah mendekati Helan Fei Qiong, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga yang menyilaukan. "Hai!" teriak Helan Fei Qiong lantang, urat-urat spiritualnya mengalir deras, dan kekuatan telapak tangannya yang dahsyat menghantam napas sang naga. Boom, boom, boom. Tubuh Dharma Helan Fei Qiong bergetar dengan kecepatan yang luar biasa. Seluruh kekuatan telapak tangannya ditepis oleh napas naga, lalu napas naga itu mengenai tubuh Dharma. Helan Fei Qiong mengerang dan terlempar mundur. Naga perak bercakar 5 itu memutar tubuhnya dan terus mengejar Helan Fei Qiong. Pada saat itu, tirai cahaya jatuh dari langit dan mengenai punggung naga perak bercakar 5 itu. Boom! Tirai cahaya berubah menjadi semburan arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sisik di punggung naga perak bercakar 5 itu tetap utuh. Jika tidak ada semburan arus turbulen, rasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan. Tinggi di langit, Su Tang berdiri linglung. Bahkan Dharmakaya seorang Star Lord pun tak akan mampu menahan serangan sekuat tenaganya. Apa-apaan benda itu? Mata ajaibnya mampu menembus segalanya, tetapi ia tak menemukan cacat apapun pada naga perak bercakar 5 itu. Segala sesuatu di sekitarnya, termasuk tubuh Helan Fei Qiong, terbuat dari benang sutra yang tak terhitung jumlahnya. Hanya naga perak bercakar 5 yang memiliki gambaran yang sama di mata ajaibnya seperti di mata terbukanya. Naga perak bercakar 5 itu tiba-tiba menoleh dan menatap Su Tang. Kemudian, ia melepaskan Helan Fei Qiong dan menerkam langsung ke arah Su Tang. Ginseng merah yang diberikan Helan Fei Qiong kepadanya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun ia hanya memakan setengahnya, ginseng itu sangat membantunya. Ditambah dengan kemampuan pemulihannya yang luar biasa, luka-lukanya hampir pulih. Terlebih lagi, ia mendapatkan manfaat besar ketika pemilik lonceng kematian itu meninggal. Su Tang merasa semangatnya belum pernah sepenuh ini. Melihat naga perak bercakar 5 terbang ke arahnya, ia sama sekali tidak takut. Ia mengangkat pedang ajaibnya tinggi-tinggi dan menebasnya sekuat tenaga. Boom! Tirai cahaya yang dibawa oleh pedang ajaib itu jatuh di antara tanduk naga perak bercakar 5. Pada saat yang sama, naga perak bercakar 5 itu membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga ke arah Su Tang. Su Tang membentangkan sayap ibelnya dan menukik ke bawah bagai kilat, menghindari hembusan napas naga itu, lalu tirai cahaya pun mekar lagi. Pada saat ini, Helan Fei Qiong telah mendekat dari sisi sayap, dan mereka berdua mengepung raksasa itu, terus-menerus melancarkan serangan. Naga perak bercakar 5 itu tampak agak canggung, bukan dari segi kekuatan, melainkan dari segi pikiran. Ketika Su Tang memukulnya, naga itu berbalik menyerang Su Tang. Ketika Helan Fei Qiong memukulnya, naga itu berbalik mencari Helan Fei Qiong. Su Tang dan Helan Fei Qiong sama-sama memiliki pengalaman tempur yang kaya. Mereka memahami hal ini hanya dalam beberapa ronde. Tidak perlu berkomunikasi satu sama lain. Keduanya langsung bergantian menyerang dengan pemahaman diam-diam, mencoba menemukan kelemahan naga perak bercakar 5. Naga perak bercakar 5 itu terkadang dituntun ke kiri, terkadang ke kanan, mengulanginya lebih dari 10 kali. Ia menjadi sedikit kesal, dan tiba-tiba menatap Su Tang, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Su Tang awalnya mengira naga perak bercakar 5 itu akan melepaskan napas naga, dengan sayap ibel berkibar sedikit di belakangnya, siap terbang kapan saja. Namun, sesaat kemudian, ia tiba-tiba menyadari bahwa udara di sekitarnya menjadi lengket, dan akhirnya mengembun menjadi gelembung besar, membungkusnya. Helan Fei Qiong segera menyadari kelainan Su Tang, dan menggerakkan tubuhnya, terbang ke arah Su Tang dengan kecepatan tinggi. Kilatan ejekan terpancar di pupil besar naga perak bercakar 5 itu, lalu ia membuka mulutnya ke arah Su Tang dan menyemburkan napas naga. Su Tang berusaha sekuat tenaga untuk mengibaskan sayap ibel itu, tetapi gelembung-gelembungnya terlalu lengket. Gerakan yang dulu begitu mudah menjadi sangat sulit saat ini. Gunung. Helan Fei Qiong mengayunkan tinjunya sekuat tenaga, dan kekuatan tinjunya mengembun menjadi bola raksasa, melesat ke arah Su Tang. Boom! Kekuatan tinju menghantam Su Tang sebelum semburan naga. Su Tang tiba-tiba terlempar ke samping. Semburan naga meleset dan melesat melewatinya bersama gelembung-gelembung. Su Tang membubarkan tubuh dharmanya, lalu dengan penuh semangat mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Seberkas cahaya melayang keluar dari tubuhnya dan kemudian mengembang. Tubuh dharma yang mengembang menembus gelembung, memungkinkan Su Tang mendapatkan kembali kebebasannya. Sebelum ia sempat tenang, ia tiba-tiba menemukan tubuh Helan Fei Qiong juga terbungkus dalam gelembung. Ia segera menggerakkan tubuhnya dan melesat ke arah Helan Fei Qiong. Meskipun Helan Fei Qiong terperangkap dalam gelembung, ia melihat tindakan Su Tang sebelumnya, melepaskan tubuh dharmanya, dan kemudian melepaskannya dengan sekuat tenaga. Namun, tubuh dharma yang mengembang dengan cepat dan gelembung tersebut terdistorsi pada saat yang bersamaan,
tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan gelembung tersebut. Saat berikutnya, tirai cahaya yang ditebas Su Tang jatuh ke gelembung, gelembung itu akhirnya runtuh, dan Helan Fei Qiong segera menggerakkan tubuhnya untuk menghindari napas naga yang jatuh secara langsung. Su Tang dan Helan Fei Qiong sama-sama merasa seperti selamat dari bencana. Mereka tak berani membiarkan jarak di antara mereka terlalu jauh, melainkan hanya terbagi menjadi dua sayap, siap untuk saling menyerang kapan saja. Para praktisi di kejauhan menatap kosong ke arah ini. Bahkan singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku pun tak berniat melanjutkan pertempuran. Para praktisi dari berbagai keluarga yang telah diburu seakan diampuni, jadi wajar saja mereka tak akan berinisiatif untuk maju dan memprovokasi. Apa itu? Tanya Santo Pedang Surgawi dengan susah payah cakar 5, naga sejati. Seharusnya begitu, gumam tahta suci beku sebagai jawaban. Su Tang dan Helan Fei Qiong terus menyerang naga perak bercakar 5 dari kedua sayapnya. Pertarungan itu tidak adil. Mereka berdua tidak berani membiarkan diri mereka tersentuh oleh napas naga itu. Naga perak bercakar 5 itu sangat tangguh. Su Tang dan Helan Fei Qiong mencoba berkali-kali, termasuk menyerang sisik terbalik naga perak bercakar 5, di bawah lehernya, pupil gandanya, dan ujung hidungnya, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, ketika Su Tang mengepakkan sayapnya dan terbang, dia tiba-tiba merasakan sensasi lengket itu lagi, lalu tubuhnya terbungkus dalam gelembung, lalu naga perak bercakar 5 itu menyemburkan napas naga ke arah Su Tang. Helan Fei Qiong sudah siap dan mengangkat tangannya untuk meninju Su Tang. Mereka sudah mengerti bahwa gelembung-gelembung aneh itu takut akan serangan dari luar, sehingga Su Tang bisa melepaskan diri dengan sedikit perlawanan, sementara usaha Helan Fei Qiong sia-sia. Boom! Su Tang lolos dari jebakan, tetapi segera setelah itu, gelembung-gelembung lain menyelimutinya. Helan Fei Qiong mengira giliran Su Tang berikutnya, tetapi tanpa diduga, Su Tang lah yang terkena lagi. Ia tertegun sejenak, dan segera melepaskan pukulannya ke arah Su Tang lagi. Ketika tinjunya mengenai gelembung dan Su Tang lolos lagi, napas naga jatuh di kepalanya, menyelimuti sosok Su Tang. Su Tang, Helan Fei Qiong meraung. Aku baik-baik saja. Suara Su Tang tiba-tiba datang dari arah lain. Meskipun lolos dari bahaya, Su Tang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah menderita kekalahan, ia diam-diam melepaskan boneka ajaib itu dan siap mengubah posisinya kapan saja. Namun, gelembung itu berhasil memutus ikatan antara dirinya dan boneka ajaib itu, sehingga mustahil baginya untuk mengganti boneka ajaib itu. Su Tang tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Helan Fei Qiong. Pada saat ini, Helan Fei Qiong juga menatapnya. Keduanya berteriak serempak kau pergi. Menyadari mereka semua mengatakan hal yang sama, mereka pun kembali diam. Helan Fei Qiong memiliki kepribadian yang sangat keras. Ia mengerutkan kening dan berteriak, kau pergilah, aku akan menahannya. Setelah mengatakan itu, Helan Fei Qiong melompat dan menerkam naga perak bercakar 5 itu. Su Tang mendesah ringan, tiba-tiba berbalik, dan menembak langsung ke arah Zhou Bui. Teknik spiritual naga perak bercakar 5 itu pasti telah dibatasi. Jika ia bisa terus-menerus melepaskan gelembung-gelembung itu, pertempuran itu pasti sudah lama berakhir. Butuh setengah menit penuh sebelum naga perak bercakar 5 itu bisa melepaskan gelembung lagi. Jadi, dalam setengah menit berikutnya, ia harus benar-benar menyingkirkan Zhou Bui. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Kalau tidak, mereka hanya bisa melawan naga perak bercakar 5 dan melihat siapa yang akan kehabisan tenaga terlebih dahulu. Namun, bahkan dia, yang memiliki seni kehidupan abadi, merasa sedikit lelah. Kemampuan pemulihan Helan Fei Qiong seharusnya jauh lebih rendah daripadanya, dan naga perak bercakar 5 itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan kalah. Tepat saat Su Tang hendak bergerak, Zhou Bui di kejauhan melihat isi pikiran Su Tang. Ia mendengus dingin, dan naga perak bercakar 5 itu tiba-tiba melepaskan Helan Fei Qiong dan berbalik mengejar Su Tang. Naga perak bercakar 5 itu bergerak sangat cepat. Su Tang terus melebarkan sayap ajaibnya, dan jarak antara kedua belah pihak perlahan-lahan semakin mengecil. Namun, Helan Fei Qiong, yang mengejar di belakang, semakin menjauh. Melihat naga perak bercakar 5 hendak mengejar Su Tang, Helan Fei Qiong menjadi murka. Ia merobek kalung di lehernya dan menyebarkannya kemana-mana. Aliran cahaya beterbangan ke segala arah, lalu melayang di udara. Setiap aliran cahaya berubah menjadi Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan Helan Fei Qiong yang tak terhitung jumlahnya pun melakukan hal yang sama. Kemudian, Helan Fei Qiong mengayunkan tinjunya ke punggung naga perak bercakar 5 dari kejauhan. Helan Fei Qiong yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan tinju mereka dan menyerang ke depan. Sosok mereka tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Cahaya itu melesat di udara dengan postur yang sangat tajam, mendarat di punggung naga perak bercakar 5, dan mengembun menjadi sebuah titik.
Serangan Helan Fei Qiong memakan waktu lama, sehingga tidak cocok untuk pertempuran sengit. Serangan itu juga menghabiskan banyak energi spiritual. Saat pukulan dilepaskan, wajahnya tiba-tiba memucat, tetapi ribuan sinar cahaya terkondensasi menjadi satu titik, dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Boom! Tubuh naga perak bercakar 5 itu membeku sesaat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar selusin sisik di punggungnya yang sebesar wastafel. Kemudian ia mendesis kesakitan, tetapi tubuhnya tanpa sadar terhempas ke laut. Naga perak bercakar 5 itu berusaha memutar tubuhnya, seolah berusaha melawan kekuatan besar itu, tetapi akhirnya jatuh ke laut. Teknik spiritual macam apa itu? Tahta suci pedang surgawi merasa ngeri. Naga perak bercakar 5 itu telah bertarung melawan Su Tang dan Helan Fei Qiong untuk waktu yang lama. Ia telah menerima banyak serangan, tetapi ia selalu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, pukulan berat dari Helan Fei Qiong barusan akhirnya melukai naga perak bercakar 5 itu. Ratusan mil jauhnya, Lu Xiong tiba-tiba menjerit tajam seperti wanita ketakutan. Qian Sa adalah harta karun spiritual 1000 pembasmian besar yang telah muncul kembali di dunia. Raungan, seekor naga perak bercakar 5 melesat keluar dari laut dan melesat ke arah Helan Fei Qiong seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, Su Tang terkejut dengan kemampuan mematikan Helan Fei Qiong, sekaligus merasa berat hatinya. Ia jelas merasakan bahwa setelah serangan itu, fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskan Helan Fei Qiong tiba-tiba melemah drastis. Jika dia tidak dapat segera menghadapi Zhou Buyi, Helan Fei Qiong pasti akan mati. Pada saat ini, Zhou Buyi menyadari bahwa naga perak bercakar 5 telah kehilangan kendali sepenuhnya. Melihat Su Tang yang mendekat, ia menarik napas panjang, melepaskan bunga 3 kehidupan, lalu melayang ke dalam putik. Segera setelah itu, bunga 3 kehidupan perlahan menutup dan berubah menjadi kuncup. Zhou Buyi tak ingin menghindari pertempuran, tetapi ia melawan Su Tang terlebih dahulu, lalu Wen Xiang, mengaktifkan harta spiritual para dewa sejati kuno satu demi satu, dan akhirnya menempa naga perak bercakar 5. Ia sudah kelelahan, dan satu-satunya cara adalah bersembunyi di bunga 3 kehidupan dan bertaruh. Akankah naga perak bercakar 5 membasmi Helan Fei Qiong terlebih dahulu, ataukah Su Tang yang menghancurkan bunga 3 kehidupan terlebih dahulu? Semuanya diserahkan pada takdir. Su Tang langsung mengerti maksud Zhou Buyi. Ia meraung, dan urat-urat spiritualnya bersirkulasi hingga ekstrim. Ia mengayunkan pedang ajaibnya dengan panik, dan berkas-berkas cahaya terus membombardir bunga 3 kehidupan. Mata ajaib Su Tang terus mencari kelemahan bunga 3 kehidupan, dan ia juga menemukan titik di mana ia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, benang sutra yang mengelilingi bunga 3 kehidupan terlalu padat, dan bahkan jika ia memotong benang sutra tersebut, lebih banyak benang sutra akan tumbuh dan mengelilingi titik-titik cahaya itu lagi. Su Tang melepaskan gelombang demi gelombang cahaya ibel, tetapi kekuatan serangan cahaya ibel itu agak lemah, paling-paling hanya membuat benang sutra menjadi agak layu, tetapi Su Tang tidak peduli, ia harus melepaskan semua kekuatan mematikan itu semampunya. Pertarungan antara Helan Fei Qiong dan naga perak bercakar 5 mulai terasa berat sebelah. Serangan sebelumnya membuat naga perak bercakar 5 itu marah, dan kekuatan tempurnya melonjak, sementara Helan Fei Qiong menjadi jauh lebih lemah. Sesaat kemudian, Su Tang tiba-tiba menghentikan serangannya dan terbang tinggi ke angkasa. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkannya pun menghilang kapan saja. Para praktisi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan dapat melihat titik cahaya terbang dari atas kepala Su Tang, langsung ke angkasa. Segera setelah itu, Su Tang mengangkat tangannya, dan tiba-tiba fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan datang dari balik awan. Kemudian, tirai cahaya menerobos awan dan turun dengan deras, menghantam bunga 3 kehidupan bagaikan petir. Boom! Bunga 3 kehidupan bergetar hebat, dan kuncupnya hampir terbelah 2. Untuk sesaat, wajah Zhou Buyi yang ketakutan pun terlihat, tetapi bunga 3 kehidupan segera kembali ke bentuk aslinya dan membungkus Zhou Buyi lagi. Su Tang mendesah dan menatap langit. Hehehe, kau menyerah. Zhou Buyi menghela napas, untuk apa repot-repot? Akhirnya sampai juga, gumam Su Tang. Apa yang akan terjadi? Zhou Buyi tidak mengerti, tetapi sesaat kemudian, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari langit. Para praktisi di kejauhan juga merasakan fluktuasi tersebut. Mereka menoleh dan melihat 9 pilar raksasa, ratusan meter panjangnya, berwarna merah menyala, melesat ke arah mereka dengan suara angin dan guntur yang tumpul. Para praktisi itu ketakutan dan menghindar ke segala arah. Kemudian, 9 pilar api raksasa melesat dan dengan cepat mendekati Su Tang. Wajahmu terlalu jelek, biarkan saja berubah menjadi abu. Su Tang mengangkat tangannya dan menunjuk bunga 3 kehidupan di kejauhan. Boom, boom, boom. 9 pilar api raksasa jatuh ke arah bunga 3 kehidupan, lalu mengepungnya. Potongan-potongan tirai api terus menyebar, mengubur bunga 3 kehidupan sepenuhnya di dalamnya.
Api dan cahaya adalah musuh bebuyutan Zhou Buyi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lolongan menyakitkan Zhou Buyi terdengar dari kobaran api. Mata Sutang bersinar dengan cahaya keemasan, dan nyala api pada lentera 9 naga menjadi lebih kuat, bahkan menimbulkan semburan suara siulan. Sutang belum lama memiliki lentera 9 naga. Meskipun kesadaran ilahinya telah ditempa, ia belum mampu memahami teknik spiritual untuk mengendalikan lentera 9 naga. Ia hanya bisa mengendalikan lentera 9 naga secara langsung dengan kesadaran ilahinya. Jeritan Zhou Buyi semakin melengking. Setelah beberapa tarikan napas, sebatang pohon anggur hitam diam-diam keluar dari samping pilar api. Pohon anggur itu terus berubah menjadi abu dan terus membesar. Sutang menarik napas panjang, dan tepat saat dia hendak melepaskan kekuatan spiritualnya lagi, sebuah kaki raksasa jatuh dari langit tanpa peringatan, dan berguling ke arah Sutang seperti gunung. Sutang sedikit tertegun, lalu segera mengendalikan tubuh dharmanya, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang ajaib, menuju ke arah kaki besar yang menendang ke bawah dari udara. Boom! Kaki besar itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang Sutang. Namun, Sutang terhantam oleh kekuatan dahsyat itu dan terpental mundur tanpa sadar, terpental lebih dari 100 meter. Seorang pria parubaya menukik turun dari atas, tetapi targetnya bukanlah Sutang. Ia tampak sangat garang, tetapi ada darah di sudut mulutnya. Meskipun pria parubaya itu sudah dekat dengan gerbang misterius dan mampu melepaskan tubuh Dharma yang belum sempurna, kesenjangan alam yang begitu besar tak mudah dijembatani oleh keberanian dan tekad. Ia telah berlatih selama 1000 tahun dan bahkan pernah ikut serta dalam pertempuran berdarah di dataran cahaya bulan. Namun, keberuntungannya selalu pas-pasan. Ia mampu mencapai prestasinya saat ini hanya berkat latihan keras selama bertahun-tahun dan nafas kehidupan yang diberikan Zhou Buyi. Meskipun serangan putus asa itu berhasil memukul mundur Sutang, namun serangan itu juga menyebabkan dia menderita luka berat. Segera setelah itu, pria parubaya itu mengangkat kakinya lagi dan menendang lentera 9 naga. Sutang ingin segera bertindak, tetapi setelah mengenali orang itu, dia mendesah ringan dan raut penyesalan muncul di wajahnya. Mengapa ini perlu? Ketika hanya tetua agung klan penyintas yang tiba di Siejuntai, dan pria parubaya itu tetap berada di puncak Qianqi, Sutang merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak segera bertindak karena pria parubaya itu pernah menyelamatkan kota bulan gelap. Sutang tidak ingin berutang apapun kepada siapapun, jadi dia memberi pihak lain kesempatan untuk memilih dengan bebas. Sekarang, dia tidak lagi berutang apapun kepada siapapun. Boom! Lentera 9 naga tertendang hingga hancur, disertai percikan api. 9 pilar api raksasa bergulung di udara dan terbang ke kejauhan. Kekuatan lentera 9 naga sungguh mengerikan. Sutang bertahan hidup dengan menggabungkan 4 jenis manik roh dan kemudian menggabungkan khasiat manik roh api. Namun Zhou Buyi tidak mampu melakukannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuhnya hampir terbakar, dan bunga 3 kehidupan yang ia andalkan sebagai tempat berlindung pun berubah menjadi abu, hanya menyisakan beberapa ranting kering dari batang bunga tersebut. Pria parubaya itu mengulurkan tangan dan memeluk Zhou Buyi, menatap matanya dengan tenang. Zhou Buyi memutar tubuhnya dan tiba-tiba mencengkeram kerah pria parubaya itu. Suaranya menjadi serak dan lirih. "Kau, pemberontak, kau, datang hanya untuk membantuku." "Percuma saja," kata Sutang lirih. Ia mengulurkan tangannya, dan pupil matanya kembali memancarkan cahaya kemasan. 9 pilar api raksasa yang bergulung-gulung di udara tiba-tiba berhenti. "Aku beri kalian satu kesempatan lagi. Lepaskan dia, kalau tidak kalian semua akan menjadi abu." Pria parubaya itu tersenyum. Ia mengabaikan Sutang dan terus menatap Zhou Buyi, matanya penuh belas kasih dan kesedihan. Kau pergi, basmi, dia." Zhou Buyi berusaha sekuat tenaga untuk bersuara, dan jarinya yang hampir terbakar menjadi arang menunjuk dengan kaku ke arah Sutang. Pria parubaya itu menarik napas panjang, dan dadanya tiba-tiba mengempis. Detik berikutnya, raungan nyaring bagai lonceng meledak dari tenggorokannya, langsung menggema di seluruh dunia. 1000 tahun penantian, 1000 tahun kesendirian, 1000 tahun penantian, 1000 tahun kebingungan, pada saat ini, berubah menjadi keinginan untuk berbelas kasih. Kembalinya cahaya. Pada saat ini, tekanan yang berasal dari pria parubaya yang tidak disebutkan namanya itu jauh melampaui tekanan semua orang di lapangan, termasuk Sutang, Helan Fei Qiong, dan naga perak bercakar 5. Cahaya, suara ekor masih terdengar di antara langit dan bumi. Semua pertempuran berhenti. Sutang, yang hendak beraksi, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat berat. Helan Fei Qiong menggertakkan gigi dan mencoba mundur, tetapi kecepatannya lebih lambat dari siput. Naga perak bercakar 5 itu juga terkurung. Ia memutar tubuhnya dengan putus asa dan mencoba menoleh untuk melihat ke arah sini. Tubuh Zhou Buyi yang kaku bagaikan arang, berangsur-angsur menjadi lebih gemuk, dan jantung yang terekspos sekali lagi memancarkan cahaya merah.
Mata Zhou Buyi memancarkan kegembiraan. Ia tak pernah menyangka pria parubaya yang ia bawa paksa ke sini akan memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, ia juga terkekang oleh tekanan di setiap sudut dan tak bisa bergerak sama sekali. Segera setelah itu, kegembiraan Zhou Buyi berubah menjadi kengerian, karena ia merasa kekuatannya, setelah kembali ke puncaknya, dengan cepat menghilang. Tubuh Zhou Buyi kembali mengerut dan terus menyusut. Cahaya di mata Zhou Buyi perlahan meredup. Jika diperhatikan lebih dekat, pupil matanya tampak kebingungan. Dalam beberapa tarikan napas, tubuh Zhou Buyi menyusut hingga kurang dari 1 meter. Kemudian, sesuatu terjepit keluar dari tubuhnya dan jatuh langsung ke laut. Saat ini, yang tersisa dari Zhou Buyi hanyalah tulang belulang dan an-an tubuhnya yang menggeliat perlahan, seperti mayat yang membusuk. Namun dalam sekejap mata, kulit putih tumbuh dari daging busuk dan perlahan menutupi seluruh tubuh Zhou Buyi, sementara tubuh Zhou Buyi terus menyusut dan bahkan berubah menjadi bayi. Sebuah bola cahaya keemasan melayang keluar dari kepala Zhou Buyi. Di antara semua makhluk di lapangan, bola itu adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh tekanan. Bola itu berputar di udara dan tiba-tiba terbang menuju Su Tang dengan gembira. Alasan mengapa bola cahaya keemasan dikatakan penuh dengan kegembiraan adalah karena semua praktisi yang hadir dapat merasakan kebahagiaannya, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Su Tang masih tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan bola cahaya keemasan berputar di sekelilingnya. Setelah berputar 7 atau 8 kali, bola itu tiba-tiba terbang ke atas kepala Su Tang, lalu perlahan-lahan merembes ke bawah. Apakah itu roh pohon takdir kuno? Su Tang dipenuhi rasa gembira sekaligus terkejut, tetapi ia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Zhou Buyi dalam pelukan pria parubaya itu benar-benar berubah menjadi bayi kecil. Pria parubaya itu tampak sangat tidak nyaman menggendongnya. Zhou Buyi bergerak lalu berteriak, "Wah wah." Su Tang tiba-tiba merasakan tekanan itu menghilang, tetapi tangannya perlahan turun. Apa yang terjadi? Zhou Buyi benar-benar berubah menjadi bayi. Naga perak bercakar 5 itu tampak kehilangan daya dukungnya. Tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat, lalu berubah menjadi sabuk giok, terhuyung-huyung, dan jatuh ke laut. Helan Fei Qiong mengulurkan tangan dan meraih sabuk giok itu, lalu melompat ke arah Su Tang. Meskipun ia baru saja bertarung melawan naga perak bercakar 5, ia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana dari sudut matanya. Wow, Zhou Buyi masih menangis. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Su Tang. Ekspresinya lega, tetapi ada permohonan di matanya. Ia tidak mengubah hasil pertempuran, dan memberi Zhou Buyi kehidupan baru yang sama sekali berbeda. Ia membayar kembali utangnya, meskipun harganya sangat mahal, tetapi ia sama sekali tidak menyesalinya. Jadi dia merasa lega. Kelangsungan hidup bayi itu bergantung pada Su Tang. Setelah sekian lama tinggal di puncak Qianqi, apa yang dilihat dan didengarnya membuatnya tahu bahwa Su Tang adalah pria yang tangguh dan berhati lembut. Namun, Zhou Buyi telah tersesat dan menjadi ancaman besar bagi Su Tang. Ia tidak yakin apakah Su Tang akan menyerah dan melepaskan bayi itu. Jadi, dia memohon. Saat berikutnya, pria parubaya itu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan debu yang berterbangan, dan bayi dalam pelukannya mulai jatuh. Su Tang bergerak cepat, melewati debu yang berterbangan, mengejar bayi itu. Begitu ia melewati debu, ia mendesah pelan. Kemudian, Su Tang mengulurkan tangan dan menggendong bayi itu. Bayi itu tampak berhenti menangis karena ia merasa dirinya terjatuh. Ia menatap Su Tang dengan tatapan kosong. Atau mungkin ia pikir itu menyenangkan, jadi ia membuka mulutnya yang ompong dan terkikik. Pada saat itu, sesuatu terlepas dari ujung jari bayi itu dan jatuh. Su Tang dengan mata dan tangan yang cekatan, mengulurkan tangan untuk meraih benda itu. Ternyata itu adalah sebuah cincin. Helan Fei Qiong terbang ke sisi Su Tang dan menatap bayi dalam gendongannya dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan, teknik spiritual yang mengerikan. Su Tang terdiam dan hanya mengangguk. Pria parubaya tak dikenal itu ternyata bisa mengubah Zhou Buyi menjadi anak kecil. Apa jadinya jika teknik spiritual itu digunakan padanya? Untungnya, pria parubaya tanpa nama itu tidak memusuhi Su Tang. Ia hanya menunggu dengan tenang hingga Zhou Buyi dikalahkan, lalu bertindak, menukar nyawanya dengan nyawa Zhou Buyi. Tapi, harganya terlalu tinggi, kata Helan Fei Qiong lagi. Dia selalu tinggal di puncak Qianqi, kata Su Tang lembut, namun, hari ini pertama kalinya aku mendengarnya berbicara. Pertama kali, tanya Helan Fei Qiong, lalu ia teringat sesuatu mungkinkah karena meditasi hening. Teknik spiritual ini sudah lama hilang, dan apa? Su Tang memandang Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan apa yang ingin kamu lakukan dengan anak ini. Zhou Buyi sudah seperti ini, jadi sudahlah, kita akhiri saja.
Su Tang teringat tatapan mata pria parubaya itu sebelum ia berubah menjadi abu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, carikan dia keluarga yang baik dan biarkan dia hidup tenang. Zhou Buyi, mulai sekarang, panggil saja dia Zhou An. Helan Fei Qiong mendongak ke kejauhan. Para kultivator itu melihat bahwa pertempuran yang menentukan telah berakhir. Beberapa kepala keluarga Su, Nan, dan Xiao masih bisa tetap tenang, sementara para kultivator dari keluarga Zuo, Ruan, dan Fei sudah mulai melarikan diri ke segala arah. Baik singgasana pedang surgawi maupun singgasana beku tidak bergerak, karena mereka tahu tidak ada gunanya melarikan diri. Helan Fei Qiong tersenyum dan melompat untuk terbang ke sana. Tiba-tiba, Su Tang berseru, Fei Qiong. Hah! Helan Fei Qiong berbalik dengan curiga, tidak tahu apakah dia terkejut dengan ucapan Su Tang atau karena hal lain. Dunia manusia, telah menjadi terlalu layu. Su Tang mendesah. Ekspresi Helan Fei Qiong berubah serius. Ia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Su Tang. Mereka berdua telah melihat misteri hidup dan mati. Jika mereka terus tinggal di dunia manusia, sekeras apapun mereka berusaha, kultivasi mereka hanya akan melemah. Terlebih lagi, jalur kultivasi itu seperti mendayung melawan arus. Begitu mereka mulai mundur, akan sangat sulit untuk maju. Dengan kata lain, mereka berdua hanya bisa tinggal di dunia manusia paling lama 10 atau 8 tahun. Jika mereka tidak pergi setelah batas waktu, mereka mungkin tidak akan pernah bisa pergi lagi. Terlebih lagi, setelah Helan Fei Qiong keluar dari pengasingannya, ia merasakan aura aneh yang mengalir di dunia, yang seakan menggerogoti kesadaran spiritualnya yang baru ia kembangkan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Meskipun ia tidak dapat menjelaskan alasannya, secara naluriah ia tidak ingin tinggal di dunia manusia lagi. Maka, masa depan dunia manusia akan bergantung pada para kultivator yang hadir. Jika dia membasmi santo pedang surgawi dan santo beku, itu pasti akan meredakan kebenciannya, tetapi itu akan membuat dunia manusia semakin terpuruk. Jika Helan Fei Qiong hanya berada di alam suci agung, ia tak akan ragu. Ia memiliki permusuhan yang mendalam dengan singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku, dan ia memilih untuk memaafkan mereka, tetapi pihak lain mungkin tidak. Kini, tahta suci pedang surgawi dan tahta suci beku tak lagi menjadi ancaman baginya, dan niat membasmi di hatinya juga agak memudar. Aku tahu batas kemampuanku, kata Helan Fei Qiong dengan tenang, lalu melompat ke sana. Su Tang menggelengkan kepalanya. Ia sudah mengatakan apa yang ingin ia katakan. Soal apakah Helan Fei Qiong mau mendengarkan atau tidak, ia tak bisa mengubahnya. Ia tak bisa membiarkan hal buruk terjadi antara dirinya dan Helan Fei Qiong karena singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku. Setelah itu, Su Tang perlahan berbalik dan menatap pria kekar yang berada ratusan meter jauhnya. Pria kekar itu telah mengikuti Zhou Buyi. Ketika singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku muncul, ia meninggalkan Zhou Buyi, tampaknya ingin membantu keluarga Ruan, Fei, dan Zuo untuk menghentikan musuh yang kuat. Namun, sebelum ia sempat bertarung dengan singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku, Wen Xiang muncul dengan lonceng kematian. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Wen Xiang, ia berbalik. Terutama ketika Zhou Buyi terperangkap di dalam lentera 9 naga, raut wajah pria kuat itu tampak sangat menyakitkan, seolah-olah lentera 9 naga sedang membakar tubuhnya. Ia terbang maju, lalu mundur, lalu terbang maju lagi, lalu mundur lagi, seolah-olah ada kekuatan yang menghalanginya untuk mendekat. Dia adalah anggota geng Zhou Buyi dan memancarkan aura jahat, jadi tentu saja dia pantas mati. Namun, dia mampu menunjukkan kesetiaan seperti itu, yang membuat Su Tang sedikit mengaguminya. Zhou Buyi telah berubah menjadi bayi, dan jiwa pohon takdir kuno telah direnggut, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menimbulkan masalah. Mengapa pria kuat itu tidak melarikan diri? Ada yang ingin kau katakan? Tanya Su Tang lembut. Bibir pria tegap itu terus bergerak, dan ia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pembohong kecil, bisakah kau mengembalikan tuanku kepadaku? Pria kuat itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bersumpah, aku akan membawa tuanku ke tempat yang tenang dan tak akan pernah menunjukkan wajahku lagi. Jika kau melanggar sumpah ini, kau akan mati dengan menyedihkan untuk selamanya. Pembohong kecil, kau selalu merasa mengenaliku. Su Tang mengerutkan kening. Tentu saja aku mengenalinya. Pria kuat itu mengangguk. Dari mana kau mengenalku? Tanya Su Tang. Di Gunung Merak, jawab pria tegap itu, kau menipuku agar menunggumu, tapi aku sudah menunggu begitu lama dan kau tak kunjung muncul. Kalau saja aku tak merasakan panggilan sang guru, mungkin aku masih menunggumu sekarang. Apakah kamu terenggiling? Su Tang tiba-tiba teringat. Namaku Zhou San, kata pria kuat itu dengan marah. Su Tang merenung sejenak dan berkata, kau sudah tahu segalanya tentang dunia manusia.
Setelah kita pergi, jika kau mencoba berkomunikasi dengan dunia ibel, itu akan menimbulkan masalah besar bagi dunia manusia. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Teriak pria kuat itu. Seharusnya ia memohon pada Sutang, tetapi sikapnya tampak lebih keras daripada Sutang. Serahkan esensi ibelmu dan hancurkan urat spiritualmu sendiri, dan aku akan menyerahkannya kepadamu, kata Sutang lembut. Oke, jawab pria tegap itu tanpa ragu, lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba, sebuah tonjolan muncul di dadanya. Lalu ia terbatuk keras dan memuntahkan saripati ibel berwarna putih keperakan. Sebelum Sutang sempat meminum saripati ibel, pria kuat itu menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Pembuluh darah di salah satu lengannya pecah satu demi satu, dan darah yang menyembur mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah. Si idiot ini, Sutang mendesah. Saat itu, pria kuat itu telah memindahkan pikirannya ke lengannya yang lain. Sutang mengangkat tangannya dan melempar bayi itu keluar. Pria kuat itu tertegun. Ia tak sempat menghancurkan pembuluh darah spiritualnya. Ia segera melompat dan memeluk bayi itu. Bayi itu mencium bau darah yang menyengat dan tampaknya memiliki naluri ketakutan. Ia langsung menangis tersedu-sedu. Oh. Pria kuat itu menggendong bayi itu dengan kikuk, mengayun-ayunkannya ke depan dan ke belakang dengan senyum konyol di wajahnya. Lengannya masih berdarah, tetapi ia tampaknya tidak merasakan sakitnya. Tunggu di perahu, kata Sutang perlahan, lalu aku akan membawamu ke suatu tempat. Baiklah, kalau kau kembalikan tuanku kepadaku, aku akan mendengarkanmu, kata pria kuat itu dengan serius, aku akan membawa tuanku bersamaku sekarang. Setelah aku bisa tenang, aku pasti akan menghancurkan urat-urat spiritualku. Tidak perlu. Sutang menggelengkan kepalanya. Para leluhur di tempat itu mungkin semuanya adalah penyintas pertempuran Moonlight Plains. Namun, mereka telah meninggalkan segalanya dan hanya ingin hidup tenang. Pergi ke sana akan menjadi rumah bagimu. Baiklah, ketika kita sampai di tempat yang kau sebutkan, aku akan menghancurkan urat spiritualku, kata pria kuat itu lagi. Sudah kubilang, tidak perlu begitu. Sutang terdiam. Mungkinkah si idiot ini memang tidak mengerti maksudnya? Aku bersumpah, kata pria kuat itu. Jika kau menghancurkan urat spiritualmu, kau akan kehilangan kekuatan untuk bertransformasi, dan akhirnya kembali ke wujud aslimu, tetapi kau bahkan mungkin tak dapat mempertahankan wujud aslimu, kata Sutang. Sang guru telah kembali ke masa kecilnya, jadi sebaiknya aku kembali, kata lelaki kuat itu. Sutang terdiam cukup lama. Ia menatap pria kuat itu dalam-dalam dan berkata, turunlah dan cari perahu untuk menungguku. Aku mengerti. Pria kekar itu terbang turun, tetapi hanya terbang beberapa meter sebelum terbang kembali pembohong kecil. Kau tidak akan membuatku menunggumu selama 6 bulan lagi, kan? Tunggu sebentar, jangan ngomong sembarangan. Sutang sedikit geli. Melihat kemarahan Sutang, pria kuat itu akhirnya menjadi lebih patuh. Ia berhenti bicara omong kosong dan terbang menuju laut sambil menggendong bayinya. Tatapan Sutang beralih ke Helan Fei Qiong di kejauhan. Helan Fei Qiong, singgasana suci pedang surgawi, dan singgasana suci beku membentuk segitiga. Mereka sedang membicarakan sesuatu, dan ekspresi mereka sangat tenang. Garis perak berkelebat di kejauhan, dan belalang perak mutan itu terbang kembali bersama si kecil. Sutang melompat dan mendarat di punggung belalang perak mutan itu, mengamati Wen Xiang yang berbaring telentang di singgasana suci. Sesaat kemudian, ia menoleh untuk melihat lonceng kematian yang diam-diam melayang di udara. Ketika ia melihat lonceng kematian di alam rahasia Mo Yunling, ia tak pernah menyangka bahwa lonceng kematian itu akan menjadi kesempatan besar bagi Wen Xiang. Ia memperingatkan Wen Xiang untuk tidak memasuki Tiankeng, bukan karena ia ingin menyimpan harta spiritual itu untuk dirinya sendiri, melainkan karena ia mengkhawatirkan keselamatan Wen Xiang. Wen Xiang telah memperoleh manfaat sebesar itu, dan ia hanya bisa berbahagia untuknya. Wen Xiang masih pingsan. Sutang mengamatinya sejenak, lalu mengambil pedang 1000 mesin dengan jari kakinya, menyipitkan mata, menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dalam pedang 1000 mesin, lalu mengayunkannya ke depan. Hanya aliran energi yang tersapu keluar, dan kekuatan itu datang dari Sutang sendiri, yang berarti pedang mesin 1000 tidak bereaksi sama sekali. Sutang terdiam sejenak, lalu perlahan meletakkan pedang 1000 mesin di samping singgasana suci. Tatapannya beralih ke permukaan laut yang telah kembali tenang. Dari awal pertempuran hingga sekarang, banyak praktisi telah gugur. Sutang sendiri telah membasmi monster-monster besar itu satu demi satu, dan hampir semua pengikut monster telah gugur di tangannya. Laut dipenuhi mayat-mayat yang mengapung, dan senjata-senjata spiritual yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dasar laut. Jika itu di masa lalu, Sutang pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan semua senjata spiritual itu. Namun, sekarang setelah kemajuannya meningkat, visinya secara alami meluas. Senjata-senjata spiritual kecil itu tidak berarti apa-apa baginya.
Ratusan mil jauhnya, Lu Xiong perlahan menyimpan kristal ajaibnya dan berkata dengan suara serak, kita harus mencari cara untuk kembali. Kita tidak perlu tinggal di dunia manusia lagi. Kembali sekarang. Apa kau tidak takut dengan hukuman yang mulia? Tanya Qi Yujun. Sekalipun aku menerima hukuman, lebih baik melihat seluruh dunia ibel hancur menjadi abu. Lu Xiong berkata sambil tersenyum kecut, jika aku tidak bisa membuat yang mulia berubah pikiran, cepat atau lambat aku akan mendapat masalah besar. Di seberang Xie Juntai, di sebuah pulau terpencil, berdiri sebatang pohon menjulang tinggi, tetapi pohon itu sebagian besar layu, bahkan tanpa sehelai daun pun. Belasan praktisi dari keluarga Zuo berdiri patuh di tepi pantai, ditanyai oleh orang tua di seberang. Benarkah yang kau katakan? Tanya salah seorang lelaki tua itu dengan suara berat. Tidak bohong sedikit pun, jawab kultivator terkemuka itu segera, matanya melirik sekilas ke arah tetua terluar. Dari para tetua ini, ia hanya mengenali satu Jiang Hukuan, penguasa Laut Hijau secara de facto. Ia tidak mengerti mengapa bahkan Jiang Hukuan yang bermartabat pun tidak bisa bersuara dan hanya bisa mendengarkan dalam diam. Dari mana datangnya orang-orang tua ini? Apakah Sutang terluka parah? Tanya lelaki tua lainnya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, kata kultivator terkemuka, kami sedang tidak ingin melihat lebih dekat saat itu. Tuan, tidak, ketika Zhou Buyi berubah menjadi bayi, kami tahu ada yang tidak beres dan langsung pergi. Mungkin dia hanya topeng kekuatan, tapi lemah di dalam. Gumam lelaki tua itu dalam hati, Zhou Buyi sudah mencapai pangkat penguasa bintang. Bahkan jika Sutang dan Helan Fei Qiong berhasil mengalahkan Zhou Buyi, mereka sendiri mungkin akan berada dalam masalah. Tatapan beberapa lelaki tua tertuju pada seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk di tengah. Hanya Jiang Hukuan yang duduk di samping dengan mata terpejam untuk beristirahat. Kita harus pergi ke sana. Pria tua bungkuk itu berkata dengan lembut, kita tidak bisa menunggu begitu lama dengan sia-sia, Kuan Er. Zhou Buyi adalah Dewa Bintang, dan Sutang serta Helan Fei Qiong, yang telah keluar dari pengasingan, jelas juga telah mencapai alam Dewa Bintang. Jika mereka pergi ke sana, mereka hanya akan mati. Satu-satunya pendukung mereka adalah Jiang Hukuan. Para lelaki tua itu kembali menatap Jiang Hukuan. Jiang Hukuan masih duduk diam, seolah-olah sedang bermeditasi. Pria tua yang bungkuk itu menunjukkan ketidaksenangan, lalu menatap salah satu pria tua, yang merupakan mentor Jiang Hukuan. Kuan Er, teriak lelaki tua itu, Guru Taizu menanyakan sesuatu padamu. Jiang Hukuan tetap tidak bergerak, tampak santai, sementara praktisi di seberang bertukar pandang satu sama lain, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Jiang Hukuan, apa maksudmu? Pria tua itu merasa sedikit malu dan aneh. Selama ini, Jiang Hukuan selalu sangat hormat kepada mereka, menaati perintah mereka, dan tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran. Apa yang terjadi hari ini? Aku penasaran apa itu Star Lord. Jiang Hukuan perlahan membuka matanya. Tapi sampai sekarang pun, aku masih belum bisa memahaminya. Kuan Er, jangan terburu-buru. Kemajuanmu begitu pesat sehingga menjadi penguasa bintang hanyalah masalah waktu. Pria tua itu melembutkan nadanya. Yang lebih penting sekarang adalah menyingkirkan momok itu, Sutang. Mengapa dia menjadi bencana? Jiang Hukuan tiba-tiba bertanya. Dia, orang tua itu tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa dia sama dengan Zhou Buyi, keduanya adalah ahli takdir. Mengapa penguasa takdir adalah sebuah bencana? Jiang Hukuan bertanya lagi. Kau, pria tua itu menarik napas panjang, sudah kubilang berapa kali. Hanya dengan memutus sepenuhnya warisan sang penguasa kehidupan, dunia manusia dapat dilindungi dari kendali ras ibel. Mengapa dunia manusia dikuasai oleh ras ibel? Jiang Hukuan tersenyum. Guru, apakah Anda melihatnya? Omong kosong. Wajah lelaki tua itu berubah muram. Puluhan ribu tahun yang lalu, kultivator agung kuno mengorbankan kekuatannya sendiri untuk membuat segel hanya demi menghentikan ras ibel. Puluhan ribu tahun yang lalu. Guru, apakah Anda ada di sana saat itu? Tanya Jiang Hukuan. Aku, omong kosong. Orang tua itu benar-benar marah. Ini adalah rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi di Laut Hijau. Dengan kata lain, apakah kita masih harus hidup menuruti keinginan orang atau sekelompok orang tertentu selama puluhan ribu tahun? Tanya Jiang Hukuan. Apa maksudmu? Kuan Er, kau gila. Teriak lelaki tua itu. Ekspresi para tetua lainnya juga berubah. Kata-kata Jiang Hukuan seolah menunjukkan niatnya yang memberontak. Meskipun mereka sering menuding Jiang Hukuan akhir-akhir ini, mereka tahu dalam hati bahwa kekuatan Jiang Hukuan jauh di atas mereka. Jika Jiang Hukuan benar-benar ingin memberontak, maka senioritas yang mereka andalkan akan sia-sia. Meskipun aku sudah melihat ambang pintu, aku selalu merasa ada yang kurang. Sampai sekarang, aku baru saja bangun. Jiang Hukuan mendesah pelan. Dulu, aku merasa kasihan pada Zhou Buyi, yang meninggal secara tidak adil. Guru,
Anda berulang kali mengajariku bahwa demi keadilan, warisan guru harus dipisahkan. Benar sekali, teriak lelaki tua itu. Demi keadilan, kau bisa memasukkan jamur beracun ke dalam mulut seorang anak. Demi keadilan, kau bisa menyaksikan pertapa yang tak terhitung jumlahnya mati di dataran cahaya bulan dengan tatapan mata dingin. Demi keadilan, kau bisa mengarang tuduhan dan melenyapkan mereka yang mengancam statusmu. Gumam Jiang Hukuan, demi keadilan, kau bisa membasmi siapapun dan melakukan apapun. Jiang Hukuan, kau telah tumbuh ratusan tahun dengan sia-sia, mengapa kau masih seperti anak kecil? Pria tua itu sangat marah hingga rambut dan janggutnya bergetar. Jiang Hukuan terdiam. Sebenarnya, ia adalah orang yang terbiasa mengikuti konvensi dan tidak berniat memberontak. Kalau tidak, ia tidak akan duduk di Laut Hijau selama bertahun-tahun. Namun, kondisi mental yang terbentuk setelah dipromosikan menjadi penguasa bintang benar-benar berbeda dari alam suci agung, Del. Ia seperti burung yang tumbuh di dalam sangkar. Ia mungkin hidup bahagia selama beberapa tahun, tetapi ketika tubuhnya semakin membesar dan bahkan tidak nyaman untuk berbalik, keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu akan menjadi sangat kuat dan tidak ada cara untuk menekannya sama sekali. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dilakukan Jiang Hukuan adalah keluar dan berjalan ke dalam bidang bintang. Sebelumnya, ia hampir tidak bisa mengendalikan diri dengan akal sehatnya, tetapi hari-hari yang ia jalani dengan pasrah ini telah menguji kesabarannya hingga batasnya, seperti pegas yang dipadatkan di kepala, dan pada akhirnya akan meledak. Yang lebih penting, akhir-akhir ini ia berulang kali menyarankan agar seseorang pergi ke Xie Juntai terlebih dahulu dan menghubungi Su Tang. Akibatnya, ia berulang kali dimarahi karena orang-orang tua itu tidak mau bekerja sama, melainkan ingin menyingkirkan semua penguasa kehidupan. Lagi pula, kemajuannya hampir sama dengan Star-Lord, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada orang-orang tua itu, tetapi pihak lain bersikeras mengambil keuntungan dari senioritas mereka dan bahkan tidak menunjukkan rasa hormat yang paling mendasar, seolah-olah karena dia adalah muridnya, dia harus menjadi pelayan setia seumur hidup. Guru, izinkan saya memberitahu Anda satu hal terakhir. Ini sia-sia. Jiang Hukuan mendesah pelan lagi. Anda seperti sekelompok gagak yang berpegang teguh pada usia tua, berharap matahari tak pernah terbenam. Bertahun-tahun, Anda mencari jejak para penguasa takdir Anda kemana-mana, melenyapkan mereka satu persatu, tetapi apa hasilnya? Zhou Buyi tidak mati, Su Tang muncul, dan mereka bahkan menembus misteri hidup dan mati lebih awal, menjadi penguasa bintang. Bulan terbit dan terbenam, musim dingin berganti musim semi, bunga mekar dan layu semua ini adalah proses alami takdir. Bisakah Anda, dengan berpegang teguh pada usia tua, mengganggu takdir matahari? Orang tua itu tertegun dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bodoh amat John dengan kebenaran. Sekalipun ini benar-benar kebenaran, itu kebenaranmu, bukan kebenaranku. Jiang Hukuan perlahan berdiri. Akhirnya aku mengerti apa artinya menjadi penguasa bintang. Bebas dan tak terkekang, menjelajahi ladang bintang, keinginanku adalah kehendak dewa. Guru, maafkan aku tidak bisa menunda kultivasiku hanya untuk melindungi rahasia tak terjelaskan yang tertinggal puluhan ribu tahun lalu. Jiang Hukuan, jangan lupa siapa yang mengajarimu dan mendukungmu di awal. Teriak lelaki tua itu dengan mata merah. Saya telah menjaga Laut Hijau selama ratusan tahun, yang dianggap sebagai balasan atas ajaran Anda. Jiang Hukuan berkata dengan tenang guru, demi keadilan, Anda dapat memerintahkan orang untuk membasmi Zhou Buyi. Jika Anda sengaja menunda kultivasi saya, Anda akan menghancurkan keadilan saya. Orang menyebalkan. Pria tua bungkuk itu menghentakkan kakinya berulang kali. Jiang Hukuan, apa kau mencoba mengkhianati guru dan leluhurmu hari ini? Haha, memangnya kenapa kalau aku menipumu? Memangnya kenapa kalau aku membasmimu? Kata Jiang Hukuan sambil tersenyum. Ia semakin sulit mengendalikan diri. Segala sesuatu di dunia ini telah kehilangan maknanya. Sekarang, ia hanya ingin keluar secepat mungkin. Namun, ia mendapati bahwa kebaikan yang ia rasakan terhadap gurunya telah menjadi penghalang hari ini. Ia telah merasa sengsara karenanya selama beberapa hari terakhir. Ia tahu bahwa Su Tang telah meraih kemenangan besar, tetapi ia masih ingin menipu dirinya sendiri dan bahkan menyeretnya ke kematian. Jiang Hukuan tidak bisa lagi menoleransi hal ini. Pulau itu benar-benar sunyi. Para tetua tercengang. Ya, memangnya kenapa kalau mereka menindasnya? Memangnya kenapa kalau mereka membasminya? Mereka mampu memerintah Jiang Hukuan karena status mereka sebagai tetua dan rasa keadilan mereka. Jiang Hukuan tidak mau tunduk lagi pada perintah mereka, bertekad untuk menyerahkan segalanya. Mereka tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, mereka tidak ingin berselisih dengan Jiang Hukuan. Mereka hanya ingin dia membasmi Su Tang. Jiang Hukuan, apa kau benar-benar berpikir kami tak bisa hidup tanpamu? Pria tua bungkuk itu berkata dengan dingin, kalau kau tak mau pergi, terserah kau saja.
Kami akan pergi ke Xie Juntai sendiri. Itulah kebenarannya. Jiang Hukuan menatap pohon raksasa yang layu itu. Demi kebaikan yang lebih besar, kalian telah mengorbankan orang lain. Sekarang, saatnya mengorbankan diri kalian sendiri. Apa sebutannya? Benar, ini tentang mengorbankan hidup kalian demi keadilan. Pergilah, dan dengan begitu kalian tidak akan mengecewakan penantian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 780